Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 451, Rahasia Kota Harta Karun Surgawi. Jin Zhongyu, yang dikenal sebagai orang maha tahu dari kerajaan kuno Xia Besar, berpengalaman dalam hal-hal besar dan kecil dalam ribuan tahun sejarah kerajaan kuno Xia Besar. Apakah itu Zhang Tao dari Istana Bela Diri, atau Lin Qi, mereka jelas sangat menghormati orang ini. Yun Hao ingin tahu tentang tubuh iblis muridnya Chang Yao di penjara ke-9 kerajaan kuno Xia Besar ribuan tahun yang lalu. Tetapi periode sejarah itu dikubur dan disembunyikan oleh keluarga kerajaan-kerajaan kuno Xia Besar, dan semua file data dihancurkan, dan bahkan ada lebih sedikit orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Lin Xie lah yang mengusulkan untuk membiarkan Yun Hao menemukan Jin Yuzong. Lin Xie merasa bahwa Jin Yuzong harus tahu. Lin Xie juga yang memberikan petunjuk, mengatakan bahwa Jin Yuzong kemungkinan besar tinggal di kota Tiambao, jadi Yun Hao membawa Zhu Pin ke kota Tiambao. Sudah lama sejak aku datang ke Tempo City. Zhu Pin menggunakan banyak metode, tetapi dia bahkan tidak menemukan sedikit pun informasi tentang Jin Yu. Siapa sangka, hari ini, kebetulan saya menemukan orang aneh ini di kerajaan kuno Xia Besar, Jin Yuzong. Jin Yuzong ternyata adalah sosok aneh di kota Tiambao, menghisap darah di malam hari selama beberapa tahun. Jin Yuzong tercemar oleh kekuatan bencana kota Tiambao, dan menjadi tidak manusiawi, bukan hantu. Jika bukan karena tindakan Yun Hao hari ini, membantu cucunya, dan membiarkan Jin Yuzong melihat secercah harapan agar cucunya diselamatkan, dia akan meledakkan identitasnya. Jika tidak, saya khawatir. Di dunia ini, tidak peduli siapa itu, Anda tidak dapat lagi menemukan Jin Yuzong. Cucu perempuan dengan batu giok emas memiliki ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun dia mendengarkan kakeknya dan mengucapkan 3 kata dalam Jin Yuzong. Sudah 3 tahun, karena dia telah tercemar oleh bencana, dia tahu betul bahwa kakeknya paling takut orang lain akan tahu bahwa dia adalah Jin Yuzong, dan dia khawatir reputasinya akan benar-benar hancur. Tetapi ketika kakeknya melihat secercah harapan bahwa dia bisa diselamatkan, dia segera mengabaikan apapun dan keluar dari namanya, berharap dengan cara ini, dia bisa lebih mendapatkan kepercayaan dari pemuda di depannya, dan kemudian membuatnya bersedia membantu melanjutkan perawatan. Mata wanita itu merah. Namaku Jin Yaner, aku tidak tahu harus memanggil apa anakku. Dia menahan kesedihannya dan menanyakan nama Yun Hao. Pendekar pedang debu merah. Yun Hao berkata dengan ringan. Ketika Jin Yaner mendengar 4 kata ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, Cilde, kamu adalah pendekar pedang debu merah super jenius yang membuat nama di puncak monumen Wendao. Dia berbeda dari situasi kakeknya Jin Yuzong, tidak bisa muncul di bawah sinar matahari, tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran ini, dan dia harus aktif di kota Tiambao setiap hari, menyelidiki mereka yang melakukan kejahatan, dan menggunakannya untuk menghisap darah untuk kakeknya untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, di monumen Wendao di kota Tiambao, pendekar pedang Hong Chen naik ke atas untuk meninggalkan namanya, dan membanjiri semua hal Tianjiao dalam 800 tahun sejak berdirinya monumen Wendao. Jin Yaner secara alami mendengarnya. Dia bahkan pergi untuk melihat monumen itu. 4 karakter emas dari pendekar pedang Hong Chen meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Jika bukan karena polusi bencana yang aneh ini, dia bahkan akan berfantasi untuk berkenalan dengan pria jenius seperti itu sebelumnya, dan mungkin akan ada pernikahan yang indah. Tiba-tiba, dalam hal ini, dia memiliki persimpangan dengan pendekar pedang debu merah. Hati Yun Hao tergerak. Token kosong, yang tampak seperti emas tetapi bukan emas, dan batu giok tetapi bukan batu giok, dikeluarkan dari cincin penyimpanan. Melihat token ini, Jin Yaner jelas sangat terkejut. Bocah debu merah, kamu. Bagaimana Anda memiliki pesanan giok emas kakek saya? Jin Yuling, di bawah sumur, Jin Yuzong, yang tercemar oleh bencana dan berubah menjadi monster, juga terkejut. Suaranya datang dari sumur. Dalam kehidupan ini, lelaki tua itu telah memberikan total 10 perintah emas dan batu giok, dan 9 diantaranya telah dipulihkan. Tetapi masih ada perintah giok emas untuk Lin Qi, kepala aula Istana Bela Diri. Kata-kata lain, Red Dash Boy, Anda memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Lin Xie.
Lin She tidak memiliki keturunan, bahkan jika dia telah menikahi seorang istri dan memiliki anak dalam 3 tahun terakhir, dia hanya kentut kecil yang berteriak. Jadi, Anda adalah penekan iblis dari Istana Bela Diri. Dan baru-baru ini, Aula Seni Bela Diri dan Klan Iblis telah memulai perang, dan seorang super jenius bernama Yun Hao telah muncul. Karena Hong Chen Gonzi dapat meninggalkan namanya di atas monumen Wendao, dia secara alami adalah Tian Jiao yang paling mempesona di Istana Bela Diri. Oleh karena itu, nama asli Hong Chen Gonzi seharusnya Yun Hao. Jin Yaner tampak tertegun lagi. Pendekar pedang debu merah, mendengar monumen Dao mencapai puncak, dan cahaya Tian Jiao menyinari seluruh kota Tiambao. Dan Wudian Yun Hao bahkan lebih heroik, semangatnya melonjak, dan ketenarannya ada di Xia besar. Meskipun tidak banyak orang yang melihatnya, mereka sudah menghormatinya secara ekstrim. Sekarang, di kota Tiambao, masih banyak orang yang mengatakan bahwa meskipun pendekar pedang Hong Chen sangat berbakat, bahkan jika dia mendengar bahwa monumen Dao telah mencapai puncak dan meninggalkan namanya, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Wudian Yun Hao. Wudian Yun Hao telah menjadi simbol sempurna dari pria dan pahlawan sejati di hati banyak orang di kerajaan kuno Great Xia. Ternyata pendekar pedang debu merah itu adalah Yun Hao. Jin Yaner menatap tatapan Yun Hao, dan tiba-tiba melahirkan emosi yang lebih rumit. Adalah bakat yang luar biasa, pahlawan seperti itu, dan penampilannya adalah pria cantik di Yushu. Yun Hao tidak menyembunyikannya, dan berkata, layak untuk orang-orang aneh dari kerajaan kuno Xia besar, bahkan jika saya terjebak dalam kegelapan dan tercemar oleh bencana, saya dapat menebak identitas saya hanya dengan sedikit rumor. Itu benar, saya Wudian Yun Hao. Aku datang ke kota Tiambao untuk menemukanmu. Dengan itu, token di tangannya terbang, dan dengan letupan, itu jatuh ke dasar sumur. Pemegang token, kamu dapat membantu satu hal tanpa syarat, kan? Kata Yun Hao. Setelah beberapa saat, di dasar sumur, ada desahan panjang yang samar. Jin Yuzong berkata, itu benar, tapi sekarang berbeda dari masa lalu, banyak hal, saya tidak bisa melakukannya. Anda dan beritahu saya apa yang Anda ingin saya bantu. Jika saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Yun Hao, saya ingin tahu, ada semua informasi tentang Yang Mulia 9 Iblis Neraka di kerajaan kuno Xia besar ribuan tahun yang lalu. Saat menyebutkan masalah ini, emosi yang terungkap dalam nada bicara Yun Hao jelas jauh lebih kuat, dan dia tidak sabar untuk mengetahui apa yang telah dialami tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao, dan seperti apa keadaannya sekarang. Aku tahu ini, jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Tepat ketika Jin Yuzong hendak memberitahu Yun Hao tentang hal-hal ini, tiba-tiba, di dasar sumur, jeritan datang dari Jin Yuzong. Kakek, Jin Yaner dengan gugup melemparkan dirinya ke tepi sumur. Yun Hao mengerutkan kening. Jin Yaner buru-buru berkata, Hong Chen Gonzi, situasi, kakek saya semakin buruk. Sebelumnya, pada siang hari, dia bersembunyi di bawahnya dan baik-baik saja. Sekarang, di siang hari, dia harus tertidur, atau dia akan menderita siksaan yang menyiksa dan kehilangan akal sehatnya, bahkan jika matahari tidak menyinari dia. Dia tahu bahwa putra Hong Chen adalah Yun Hao, tetapi Jin Yaner juga orang yang cerdas. Karena Yun Hao menggunakan nama samaran Hong Chen Gonzi untuk berjalan-jalan di sekitar kota Tiambao, dia secara alami tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi dia masih memanggil Yun Hao sebagai Hong Chen Gonzi. Yun Hao tahu bahwa Jin Yaner tidak berbohong. Dalam kasus Jin Yuzong, polusi kekuatan bencana semakin dalam, dan menjadi sangat serius. Oke, kamu tidur dulu di siang hari, dan aku akan datang kepadamu lagi di malam hari, tetapi sebelum kamu tidur, ambil setetes darah esensi dan berikan kepadaku, aku akan mengambilnya kembali untuk menyelamatkan pelayan tua di sampingku, dan mengeluarkan polusi bencana sekunder di tubuhnya untuknya. Kata Yun Hao. Jin Yuzong telah ditemukan, dan semuanya mudah dilakukan. Jika Jin Yuzong dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang, jika dia tidak selesai berbicara, Jin Yuzong akan benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan itu akan menjadi lebih merepotkan di masa depan. Tidak peduli seberapa cemasnya Anda tidak perlu khawatir tentang setengah hari ini. Saat berikutnya, di dasar sumur, setetes darah esensi yang bersinar dengan cahaya hitam melesat keluar. Yun Hao segera mengangkat tangannya dan meraihnya, dan menutupi setetes darah esensi yang tercemar oleh bencana ini dengan vitalitas fisiknya. Jika tidak, setetes darah esensi ini akan dibakar oleh matahari dalam sekejap. Setelah mengambil darah esensi,
Yun Hao memandang Jin Yaner, aku akan kembali malam ini. Bab 452, kenali leluhurmu dan kembali ke leluhurmu, pria gemuk kecil. Yun Hao kembali ke penginapan, tapi saya melihat seorang pria tampan dengan 2 penjaga, menunggu di pintu penginapan. Ketika orang-orang di sekitar lewat, mata mereka tanpa sadar akan terfokus pada pria tampan itu. Temui Yun Hao. Pria tampan itu segera melangkah maju dengan cepat dan melengkungkan tangannya. Hongchen Gonsi, Su Yao, yang berada di keluarga Xia Su, secara khusus datang untuk mengundang Hongchen Gonsi ke keluarga Su kami sebagai tamu, dan kepala keluarga telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan anggur dan makanan, menantikan kedatangan Hongchen Gonsi. Mata Yun Hao berkedip. Kemarin, Su Haiming, kepala keluarga Su, secara pribadi mengundang Yun Hao ke keluarga Su sebagai tamu. Hari ini, orang lain telah diatur untuk mengundang Anda secara resmi. Bisa digambarkan penuh dengan ketulusan. Dia telah berada di kota Tiambao selama beberapa hari, jadi dia secara alami mendengar nama Su Yao. Ini adalah orang yang membawa Ding di daerah muda keluarga Su di kota Tiambao, dan memiliki reputasi yang sangat baik. Dan pada usia 20 tahun, dia telah melangkah ke alam fana dengan setengah kaki dalam kultivasi seni bela dirinya. Dan dikatakan bahwa ketika Su Yao masih muda, dia menunjukkan bakat yang sangat tinggi dalam teknik sumber. Saya tidak tahu mengapa Su Yao tidak pergi ke jalan master sumber. Tidak hanya Su Yao, tetapi di antara generasi muda keluarga Su, hanya ada sedikit orang yang mengambil jalan master sumber. Keluarga Su, yang telah mulia selama 3000 tahun, tampaknya bagi banyak orang berpikir bahwa itu akan berangsur-angsur menurun dari generasi Su Yao. Tidak ada orang lain yang tahu mengapa. Tapi Yun Hao sebenarnya sudah tahu sesuatu. Kemakmuran kota Tiambao saat ini hanya mengambang di permukaan. Karena teknik asal, Tempo City telah menyentuh beberapa tabu yang berada di luar kemampuan mereka, menghasilkan konsekuensi yang sangat serius. Hanya saja keluarga Su untuk sementara menyembunyikan konsekuensi serius ini dan tidak memberitahu orang luar tentang hal itu. Faktanya, ini adalah semacam norma bagi keluarga Yuanxi. Ini bukan hanya kasus keluarga Su. Melihat seluruh alam cakrawala, sebagian besar keluarga master sumber harus menghadapi masalah semacam ini. Sulit bagi seseorang yang mempraktikkan teknik sumber untuk memiliki kematian yang baik. Ini adalah kalimat yang diketahui semua orang di lingkaran tingkat yang relatif tinggi dari dunia master sumber. Karena, master sumber dari tingkat yang lebih tinggi sering bersentuhan dengan batu sumber yang lebih misterius, dan kekuatan bencana di dalamnya lebih menakutkan. Batu sumbernya misterius dan tidak diketahui. Bahkan jika master sumber berhati-hati, selama dia masih menyentuh batu sumber, dia tidak berani menjamin 100% bahwa tidak akan ada masalah. Secara khusus, ketika level master sumber semakin tinggi, rahasia di dalam batu sumber akan menjadi semakin penasaran, dan hampir setiap master sumber tingkat tinggi tidak akan bisa tidak mencoba menyentuh beberapa batu sumber yang jelas sangat berbahaya. Semakin berbahaya batu sumbernya, semakin besar panennya. Secara alami, kemungkinan masalah semakin besar. Yun Hao melihatnya dengan sangat teliti. Mereka yang mempraktikkan teknik sumber tidak akan mati dengan baik. Pada kenyataannya, sebagian besar faktor kuncinya terletak pada psikologi master sumber itu sendiri. Bertaruh, ini adalah inti dari master sumber. Setiap kali Anda memilih batu sumber, Anda berjudi. Secara garis besar, pada kenyataannya, tidak hanya master sumber, tetapi juga seniman bela diri, penyihir arai, alkemis, dan sebagainya. Bukankah itu perjudian? Selama Anda memulai jalan kultivasi, Anda membuat pilihan setiap saat, dan setiap pilihan adalah pertaruhan. Tentu saja, sifat perjudian semacam ini dari master sumber lebih jelas dan telanjang daripada jalur kultivasi manapun. Keluarga Su telah melanjutkan kejayaannya selama 3000 tahun di jalan ini. Tapi sekarang, mereka telah mengantarkan konsekuensi dari perjudian. Jelas, keluarga Su telah bersiap untuk yang terburuk. Jika mereka benar-benar tidak dapat menekan hasil jahat itu, mereka akan membiarkan kelompok anak muda yang belum mempraktikkan teknik sumber ini pergi, dan benar-benar memutuskan kontak dengan teknik sumber. Yun Hao mengangguk, membungkuk kembali ke Su Yao, dan berkata, tolong juga minta Su Gonsi untuk kembali dan memberitahu tuan keluarga Su, katakan saja pada siang hari, datang berkunjung tepat waktu. Su Yao tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan kembali dan menunggu bocah Hongchen dulu. Di dalam kamar tamu penginapan,
Zupin, yang penuh kesedihan dan kekhawatiran, bisa digambarkan gelisah seperti semut di atas hotpot malam ini. Dia juga pernah mendengar tentang kekuatan bencana di batu sumber, yang merupakan kekuatan yang sangat menakutkan, dan hampir tidak mungkin untuk memiliki akhir yang baik jika dia diliputi bencana. Bisakah Yun Hao melakukannya? Dia tidak tahu. Tapi Yun Hao adalah satu-satunya harapan. Jika Yun Hao tidak bisa melakukannya, Zupin merasa dia bisa mulai berpikir untuk menjelaskan masa depan. Dia tidak ingin menunggu polusi bencana semakin dalam, dan dia akan menjadi orang yang bukan hantu atau hantu, dan dia harus menghisap darah manusia. Penyesalan terbesar adalah tidak mudah untuk melewati Yun Hao dan memahami arti sebenarnya dari cara pembentukan fusi dengan formasi, dan dia belum dapat mempromosikan penyihir formasi kelas atas. Mencicit, Yun Hao mendorong pintu masuk. Zupin tampak tertegun saat ini, dan memperhatikan bahwa Yun Hao sudah kembali. Anda harus tahu bahwa Yun Hao baru saja ada di pintu, dia tidak menyembunyikan napasnya, dia juga tidak menyembunyikan suara langkah kakinya. Tetapi Zupin, yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, tidak menemukannya sebelumnya, yang menunjukkan betapa cemas dan gelisahnya hatinya saat ini. Childe. Zupin sangat khawatir, menatap Yun Hao dengan matanya, ketakutan, karena takut Yun Hao akan mengucapkan kata-kata terburuk di mulutnya. Yun Hao melihat keadaan pikiran Zupin, jadi dia langsung dan rapi mengeluarkan setetes darah esensi dari batu giok emas dari sumber bencana. Darah esensi yang memancarkan cahaya hitam langsung melesat di depan Zupin. Childe, apakah ini darah esensi dari sumber polusi? Zupin akhirnya menghela nafas lega. Yun Hao mengangguk, dan sidik jari dicetak. Vitalitas yang terbungkus darah esensi hitam legam menghilang, dan dalam sekejap, setetes darah esensi hitam legam itu mengalir ke tubuh Zupin di bawah desakan kekuatan sidik jari Yun Hao. Setetes darah esensi hitam legam, ini, di bawah kendali Yun Hao, berenang di tubuh Zupin, seperti magnet, dan kemanapun dia lewat, aura bencana yang terkontaminasi di tubuh Zupin tersedot. Sesaat kemudian, puff, cahaya hitam legam langsung menembus dada Zupin. Awalnya, itu hanya setetes kecil darah esensi hitam legam, dan setelah menyerap aura bencana di tubuh Zupin, itu tumbuh seukuran kepalan tangan kecil bayi. Di bawah cahaya siang, massa darah hitam yang penuh bencana ini seperti es dan salju di atas panci panas, mencair dan mencair. Zupin hanya merasa seluruh tubuhnya rileks. Ketika dia berlutut dengan satu lutut dan membungkuk, "Terima kasih Tuan Yun telah menyelamatkan hidup Anda." Zupin tidak dapat membalasnya, kehidupan lama ini siap untuk dikirim Tuan Yun kapan saja. Yun Hao berkata dengan tenang, "Bangun." Zupin bangkit, mengubah gelarnya menjadi Yun Hao lagi, dan berkata, "Childe, aku akan pergi dan terus menyelidiki, dan berusaha untuk menemukan batu giok emas sesegera mungkin." Yun Hao baru saja menyelamatkan hidupnya, dan dia bekerja lebih keras. Yun Hao, Jin Yuzong telah ditemukan, dia adalah tubuh klon aneh tadi malam. Begitu kata-kata ini keluar, kepala Zupin berdengung. Jin Yuzong, apakah itu sumber bencana? Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sumbernya bukan dia." "Oke, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini untuk saat ini, kamu istirahat yang baik hari ini, pulih dari penyesuaian keadaan, aku akan pergi ke rumah Su nanti." Zupin sedikit bingung ketika mendengarnya, tetapi dia tidak bertanya lagi. Meskipun Yun Hao membantunya membersihkan aura bencana di tubuhnya, dia masih merasa sangat lelah, seperti ketika dia masih muda dan sembrono sebelumnya. Setelah tinggal di Qinglo selama 10,5 hari berturut-turut, dia hanya bisa memegang dinding dan menopang pinggangnya. Itu memang perlu diubah. Keluarga Su, aula leluhur. Dupa Ikal. Seorang pria gemuk dengan tubuh gemuk dan matanya terjepit ke dalam dua celah oleh daging gemuk berlutut di depan kursi spiritual leluhur keluarga Su. Su Haiming, kepala keluarga Su, berdiri di samping. Nenek moyang keluarga Su ada di atas, dan Su Jun, anggota cabang keluarga Su, mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya. Kata Su Haiming, nadanya serius. "Katakan," rendah memandang pria gendut itu, dan hendak mendesak pria gendut itu untuk bersujud, ketika tiba-tiba, sudut mulut Su Haiming bergerak-gerak, dan dia hampir membalikkan punggungnya karena marah. Pria gemuk, ini benar-benar mengambil babi panggang yang didedikasikan untuk leluhur, dan menggerogoti dengan liar. Telinga babi, 4 kaki babi, telah digerogoti. Bab 453, Perjamuan Keluarga Su. Nenek moyang dan leluhur ada di atas,
Su Jun bersujud kepada orang-orang besar, kita semua adalah keluarga, makan dan minum dengan baik, jangan sopan. Pria gendut itu masih memasukkan daging ke dalam mulutnya, berteriak tidak jelas, dan kemudian bersujud dengan keras. Su Haiming, kepala keluarga Su. Saya tidak sabar untuk menamparkan bagian belakang kepala pria gemuk ini. Keluarga Su telah lama membuat beberapa persiapan untuk situasi yang mungkin muncul hari ini, dan telah bercabang banyak cabang di berbagai tempat. Pria gendut, ini datang ke kota Tiambao beberapa hari yang lalu. Makan dan minum di restoran keluarga Su, dan tidak dapat melunasi tagihan setelah makan, jadi dia mengeluarkan apa yang disebut liontin giok leluhur untuk melunasi hutang. Penjaga toko yang bertanggung jawab atas bisnis restoran menemukan bahwa liontin giok itu terbuat dari bahan yang sangat istimewa, dan kebetulan seorang tetua dari keluarga Su sedang menginventarisasi di restoran, jadi penjaga toko membawa liontin giok itu ke para tetua untuk diidentifikasi. Liontin giok adalah simbol status anggota cabang keluarga Su. Dengan cara ini, seorang anggota cabang, karena makan makanan tuan, dengan mulia mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya. Kemudian, Su Haiming secara pribadi bertemu dengan anggota cabang yang kembali, dan hari itu, tubuhnya diwarnai dengan nafas tanah terlarang dan tidak dibersihkan tepat waktu. Pria gemuk kecil, itu sama sekali tidak terpengaruh. Su Haiming kemudian mencoba membiarkan pria gemuk kecil itu perlahan mendekati tanah terlarang, dan pria gemuk kecil itu bisa aman dan sehat bahkan di area paling berbahaya di tanah terlarang. Oleh karena itu, Su Haiming sangat mementingkan pria gemuk kecil itu. Tapi pria gemuk kecil ini hanyalah, dan dia tahu cara makan dan makan sepanjang hari. Intinya adalah, jelas, dia makan dan minum tanpa henti, dan dia selalu tidak menyukai keterampilan memasak keluarga Su yang buruk. Bersujud, pria gendut itu berdiri, membawa babi panggang yang digerogoti di tangan kirinya, dan ayam panggang di tangan kanannya, bergumam, ayam panggang ini masih belum sebagus juru masak saudara Yunku. Apa katamu? Su Haiming menggertakkan giginya. Pria gendut itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, kepala keluarga, apakah kamu menemukan orang yang aku minta untuk membantuku menemukan? Seorang anak laki-laki yang suka memakai jubah merah, dan seorang pemuda yang tertegun yang suka menggunakan palu godam. Su Haiming, belum. Pria gemuk, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Su sangat kuat? Selama aku mengenali leluhurku dan kembali ke leluhurku, kamu akan membantuku menemukan dua saudara laki-lakiku yang baik yang telah berpisah? Apakah kamu berbohong padaku? Wajah Su Haiming menjadi pucat. Dan dia berkata, kamu baru memberitahuku 3 hari yang lalu, bahkan jika aku membiarkan orang menemukannya, itu akan memakan waktu. Pria gendut itu, menghela nafas, dan kemudian berkata, selain itu, kepala keluarga, Anda membantu saya menghubungi Phoenix dari Akademi Changyu Dao, saya sangat akrab dengannya. Su Haiming sangat marah sehingga sudut mulutnya berkedut liar. Kemudian, Su Yao berjalan mendekat dan berkata, Tuan keluarga, pendekar pedang debu merah akan ada di sini nanti. Pria gendut itu, mendengus dan berkata, pendekar pedang debu merah ini benar-benar hal yang tidak tahu malu. Bahkan menggunakan reputasi Wu Dian Yunhao untuk menaruh emas di wajahnya, dan berani mengatakan bahwa kualifikasinya sebanding dengan Wu Dian Yunhao. Pria gemuk, aku akan memukul wajahnya. Hehe, kepala keluarga, biarkan saya menghiburnya. Pria gemuk, saya ingin memberitahu pendekar pedang Hong Chen bahwa itu bukan kucing atau anjing, dan dia memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Yunhao. Melihat pemuda yang baru saja mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya, bocah bermasalah cabang keluarga Su. Su Haiming sangat tidak berdaya. Su Yao juga tidak bisa berkata-kata. Su Haiming, Su Jun, upacara mengenali leluhur dan kembali ke leluhur telah ditangani. Kamu cepat ke tanah terlarang sekarang untuk membantu, jangan buat ngengat lagi untukku. Selama kamu tidak berguling-guling, aku berjanji, dalam sebulan, kamu akan menemukan dua saudara laki-lakimu yang terpisah. Mata kecil pria gendut itu menyipit, dan dia berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi ke tanah terlarang. Kepala keluarga, jangan lupa untuk membantu saya menghubungi Ling Feiyu, dan saudara Su Yao, Anda pergi mencari juru masak yang lebih baik untuk kembali, koki keluarga Su terlalu buruk. Saya baru berada di sini selama 3 hari, dan saya lapar dan kurus. Setelah itu, pria gendut itu memanggang babi menyusui dan ayam panggang dalam satu gigitan, dan memakannya dengan gembira.
Su Yao melihat sosok yang beberapa kali lebih besar darinya, dan berkata tanpa daya, "Kepala keluarga. Saya tidak lapar padanya. Makanan yang dia makan dalam 3 hari terakhir hampir sama dengan makanan senilai tahun saya." Su Haiming juga sangat tidak berdaya, dan berkata, "Tidak apa-apa, biarkan dia makan, dia tidak bisa memakan keluarga Su." Pria gemuk, kepala keluarga luar biasa, tidak heran dia bisa menjadi kepala rumah. Su Haiming sekali lagi menekan keinginan untuk menamparnya, dan kemudian secara pribadi membawa pria gendut itu ke tempat terlarang keluarga Su. Ini siang, gerbang keluarga Su yang khusyuk dan khusyuk memancarkan momentum yang luar biasa. Yun Hao datang. Keluarga Su yakin bahwa Yun Hao akan datang hari ini, dan mereka telah mengatur seorang lelaki tua yang sangat senior untuk menunggu di sini. Ketika lelaki tua itu melihat Yun Hao, dia segera berlari ke depan, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Hong Chen Gonzi, kepala keluarga memerintahkan saya untuk menunggu di sini, silakan masuk dengan cepat." Saat dia berbicara, dia memimpin jalan untuk Yun Hao. Ketika Yun Hao memasuki keluarga Su, penjaga di pintu menghela nafas. Kemarin, kepala keluarga secara pribadi mengundangnya, dan hari ini, Tuan Muda Su Yao yang mengundangnya lagi, dan kepala keluarga juga mengirim Penatua Zhou untuk membimbingnya secara pribadi. Perlakuan ini itu terlalu tinggi. Siapa yang membuatnya menjadi pendekar pedang debu merah? Jenius super yang bisa naik ke puncak monumen Wendao dan meninggalkan namanya, pantas mendapatkan perlakuan luar biasa dari kepala keluarga. Memang benar, tapi pelayan tua pendekar pedang debu merah ini, kemarin di depan monumen Wendao, harus menggunakan nama Wudian Yunhao untuk menyoroti pendekar pedang debu merah. Metode ini terlalu memalukan. Saya juga berpikir bahwa Wudian Yunhao adalah pahlawan yang benar-benar menumpahkan darah dan berjuang keras untuk umat manusia, dan pendekar pedang debu merah hanya menunjukkan bakatnya, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Yun Hao. Bahkan jika bakat pendekar pedang debu merah ini 100 kali lebih tinggi, dia tidak bisa dibandingkan dengan istana bela diri Yun Hao. Semakin banyak para penjaga berbicara, semakin energi mereka. Pada saat ini, seorang komandan penjaga berjalan keluar, matanya dingin, dan berkata, "Jaga mulutmu sendiri untukku. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, kamu akan menanggung konsekuensinya." Beberapa penjaga tiba-tiba terdiam, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun di dalam hati mereka, mereka masih merasakan hal yang sama. Seluruh masyarakat kota Tiambao merasa begitu. Perbuatan Wudian Yunhao membunuh iblis di medan perang benar-benar mengejutkan, membuat darah orang mendidih, tidak peduli siapa itu, ketika datang ke kata Yunhao, itu penuh dengan kekaguman. Secara keseluruhan, siapapun yang ingin menaruh emas di wajahnya melalui Yun Hao tidak akan berhasil. Bahkan jika dia adalah pendekar pedang Hong Chen yang telah membuat nama di puncak monumen Wendao, dia tidak cukup memenuhi syarat. Sebagai pendiri Tempo City, keluarga Su menempati area yang sangat luas. Selain itu, di dalam keluarga Su, larangan formasi satu demi satu, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Larangan formasi, ini memang sejalan dengan status keluarga Su. Tapi di mata Yun Hao, itu adalah level lain. Biasanya, formasi yang dibentuk oleh berbagai kekuatan di base camp bersifat ofensif dan defensif. Formasi keluarga Su, ini tidak terkecuali. Tetapi pembentukan base camp kekuatan apapun, apakah itu ofensif atau defensif, adalah eksternal. Digunakan untuk mencegah dan membunuh musuh yang masuk. Tetapi formasi keluarga Su ini dilarang, tetapi bersifat internal. Pertahanan dan serangan, mereka terutama ditujukan ke bagian dalam keluarga Su. Dengan kata lain, krisis yang tersembunyi dalam kegelapan di kota Tiambao sebenarnya ada di rumah keluarga Su. Sebagai keluarga master sumber berusia 3000 tahun, metode keluarga Su sangat bagus. Yun Hao melewati larangan formasi ini, dan dia tidak merasakan sedikit pun aura bahaya tersembunyi. Orang tua itu memimpin jalan untuk Yun Hao, mengelilingi lingkaran besar, dan sampai di halaman keluarga Su yang tenang dan elegan. Di halaman, Su Haiming, kepala keluarga Su, dan Su Yao, generasi muda keluarga Su, sedang menunggu. Keduanya melangkah maju dengan senyum di wajah mereka. Su Haiming berkata dengan sopan tidak bisa secara pribadi menyambut kedatangan bocah debu merah, dan saya harap bocah debu merah akan memaafkan saya. Tatapan Yun Hao menyapu Su Haiming.
Dia menemukan bahwa ada jejak yin dan aura jahat yang sangat samar yang tersisa di tubuh Su Haiming. Jelas, Su Haiming baru saja berhubungan dengan yang tersembunyi bahaya teror. Bahkan jika dia membersihkan dengan sangat bersih, dia masih tidak bisa lepas dari penyelidikan yang disengaja Yun Hao. Bab 454, Lokakarya Penempaan Pedang. Yun Hao mengalihkan pandangannya dari Su Haiming tanpa jejak, dan berkata, kepala keluarga Su memiliki setiap kesempatan, dan aku menggangguku. Evaluasi. Su Haiming terhadapnya di dalam hatinya beberapa poin lebih tinggi. Meskipun kemarin, pelayan tua pendekar pedang debu merah membandingkan Wudian Yun Hao dengan pendekar pedang debu merah, yang memang tidak terlalu tepat, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kata-kata pelayan tua. Su Haiming, yang telah membaca banyak orang, merasa bahwa karakter pendekar pedang Hong Chen sebenarnya sangat bagus. Ini tidak sombong seperti banyak anak muda yang memiliki sedikit bakat dan berada di atas-atas, dan tidak munafik seperti beberapa orang yang berpura-pura dalam. Dia adalah orang yang sangat jujur dan tulus. Kepala keluarga, putra Hong Chen, anggur dan makanan telah disiapkan, mari kita bicara sambil makan. Kata Su Yao dengan jahitan. Su Haiming menepuk kepalanya sambil tersenyum dan berkata, lihat temperamenku, aku sangat bersemangat. Aku bahkan membiarkan Hong Chen Xiaoyu berdiri, itu kelalaianku. Saat dia berbicara, dia telah berubah dari seorang anak laki-laki di debu merah menjadi seorang teman di debu merah. Perubahan judul alami dan halus, tanpa tersentak-sentak dan tiba-tiba. Setelah duduk, Su Haiming dengan hangat menyapa Yun Hao untuk minum dan makan, dan terkadang menyebutkan beberapa patah kata kepada Su Yao. Meskipun sebelum datang, Yun Hao dan kedua orang ini hanya bertemu satu sama lain sekali. Tetapi setelah kontak ini, tidak ada rasa malu dalam seluruh proses. Setelah resepsi, Su Haiming tidak hanya memanggil Yun Hao ke Hong Chen Xiaoyu, tetapi bahkan Su Yao telah menelepon Yun Hao brother Hong Chen. Secara keseluruhan, itu adalah pesta yang sederhana, santai dan menyenangkan. Jika Su Haiming menghibur dan mengatur perjamuan dengan meriah, itu akan jatuh ke dalam klise. Dapat dilihat bahwa Su Haiming berpengalaman di hati orang dan tahu bagaimana memenangkan hati orang lain. Sekitar setengah jam kemudian, Su Haiming, yang sedang berbicara dengan Yun Hao, tiba-tiba mengubah wajahnya. Bahkan jika dia segera menyembunyikan perubahan suasana hatinya, dia masih ditemukan oleh Yun Hao. Yun Hao bangkit dan berkata, terima kasih kepada kepala keluarga Su dan saudara Su Yao atas keramahan Anda hari ini. Saya masih memiliki beberapa hal, jadi saya tidak akan repot-repot, dan saya akan mengunjungi keluarga Su lagi suatu hari nanti. Masalah Hong Chen Xiaoyu, jika kamu tidak terburu-buru, lebih baik membiarkan Su Yao menemanimu ke bengkel pengecoran pedang di kota Tiambao, dan memilih pedang untuk dimanfaatkan, itu akan menjadi hadiah kecil dari keluarga Su untuk Hong Chen Xiaoyu. Kata Su Haiming, jika keluarga Su benar-benar tidak dapat menahan bencana ini, demi perkembangan di masa depan, sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih solid dengan Tian Jiao, yang memiliki potensi tak terbatas seperti pendekar pedang Hong Chen, dan akan sangat penting bagi keluarga Su untuk mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan. Jadi, makan dan minum sudah berakhir, dan persahabatan semakin dekat, dan selanjutnya, Su Haiming akan menggunakan manfaat materi untuk merayunya lebih lanjut. Di samping, Su Yao juga berkata, saudara Hong Chen, bengkel pengecoran pedang keluarga Su kita masih cukup terkenal di seluruh kerajaan kuno Xia Besar, dan pedang cicam prajurit ilahi Zhengguo keluarga kekaisaran Xia Besar berasal dari sana. Selain itu, belakangan ini, beberapa bahan yang sangat bagus telah ditambang dari batu sumber, yang hanya digunakan untuk menempa sekumpulan pedang tingkat bumi. Saudara Hong Chen sedang berlatih kendo, jadi sebaiknya Anda pergi dan memeriksanya, mungkin Anda dapat menemukan pedang yang Anda sukai. Karena itu, Yun Hao secara alami tidak ingin menolak lagi, dan tidak apa-apa untuk pergi dan melihat, jadi dia berkata, kalau begitu aku akan tidak sopan. Dia sudah bersiap untuk memperbaiki pedang Suksin lebih lanjut, dan dengan dua bahan inti Starmine dan Streamer Sen, secara alami akan lebih baik jika ada bahan bagus lainnya untuk digunakan. Oleh karena itu, Yun Hao setuju untuk pergi ke bengkel pengecoran pedang keluarga Su, bukan untuk pedang yang sudah jadi itu, tetapi untuk ide pemurnian bahan. Su Haiming memandang Su Yao dan berkata, ingatlah untuk membawa Hong Chen Xiaoyu untuk mengambil dan mengeluarkan pedang terbaik. Su Yao, tuan keluarga, yakinlah. Setelah mengatakan itu,
Su Yao menatap Yun Hao lagi dan berkata, "Saudara Hong Chen, ayo pergi." Setelah mereka berdua pergi, senyum di wajah Su Haiming menghilang seketika, dan ekspresinya sangat serius dan dia pergi ke tempat terlarang keluarga Su, membuka segel formasi berat, dan memasuki ruang independen kecil. Antariksa. Ada beberapa orang, semuanya duduk bersila, mata tertutup, dan wajah mereka penuh perjuangan. Orang-orang ini, semuanya adalah nama besar di dunia Master Sumber, masing-masing dari mereka, setidaknya di tingkat Master Sumber, posisi mereka sangat indah, dan kekuatan mereka terhubung dalam kegelapan dan berubah menjadi satu kesatuan. Ekspresi Su Haiming menjadi semakin serius, dan dengan kilatan sosok, dia melewati area di mana kelompok Master Sumber ini berada, dan kemudian datang ke depan energi abu-abu yang menakutkan. Masa energi abu-abu ini memancarkan aura yin dan kejahatan yang menakutkan secara ekstrim. Napas ini melambangkan bencana yang tak ada habisnya. 3 tahun lalu, itu adalah gumpalan napas yang meluap. Bahkan jika keluarga Su telah segera bereaksi dan menghapus gumpalan napas itu juga menyebabkan ribuan orang di kota Tiambao meninggal karena bencana. Konsekuensinya belum sepenuhnya terselesaikan, dan masih ada orang yang tercemar oleh bencana yang menghisap darah manusia di kota Tiambao. Bisa dibayangkan, jika kelompok cahaya abu-abu besar seperti gunung ini meletus secara langsung, betapa menakutkannya konsekuensinya, itu pasti akan menjadi pemusnahan jutaan makhluk hidup, dan bahkan mungkin saja itu akan membentuk tabu dan menciptakan area terlarang seumur hidup. Di sebelah gugus cahaya abu-abu, ada juga seorang lelaki tua. Pada lelaki tua itu, sudah ada gumpalan senja orang yang sekarat. "Penatua Taisang, kamu tiba-tiba terburu-buru untuk menemukanku sekarang, apakah sesuatu terjadi?" Orang tua, ini adalah Master Sumber pertama kontemporer keluarga Su, seorang pria besar di tingkat puncak divisi sumber. Baru saja, ketika Su Haiming sedang berbicara dengan Yun Hao, wajahnya tiba-tiba berubah. Itu karena penatua tertinggi dari keluarga Su ini mengirim pesan kepadanya, memintanya untuk segera memasuki tanah terlarang keluarga Su, mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Penatua Taisang memandangi gugusan cahaya abu-abu besar seperti gunung di depannya dan berkata, "Pria gemuk kecil itu, lari masuk." Su Haiming tampak tercengang, dan ketika dia bereaksi, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Penatua Taisang berkata lagi, "Pria gemuk kecil itu hanya omong kosong." Setelah memakan barang-barang di tangannya, dia juga berkata bahwa dia ingin memakan energi terlarang setengah langkah ini. Lelaki tua itu mengira dia hanya berbicara, dan dia tidak memperhatikan, dia benar-benar langsung bergegas masuk. Omong kosong, itu hanya omong kosong. Su Haiming tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Masa energi ini telah keluar dari kategori bencana, yang melibatkan beberapa tingkat terlarang. Jika menyebar, kemungkinan besar akan menciptakan area kehidupan terlarang. Pria gemuk kecil, yang sangat berantakan, bergegas masuk. Pasti kematian. Meskipun ini hanya seorang pemuda yang baru saja kembali dari cabang keluarga Su untuk mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya. Tapi Su Haiming masih merasa tidak nyaman karena ini. Karena kejadian ini, keluarga Su telah menanggung banyak tekanan yang tidak diketahui orang luar, dan telah membayar harga yang sangat mahal, dan sekarang, bahkan junior dari keluarga Su telah terlibat. "Saya kehilangan nyawa saya karena itu." Saat Su Haim menghela nafas, tiba-tiba, permukaan gugus cahaya abu-abu besar berputar sebentar, dan kemudian, sosok gemuk, sedikit demi sedikit keluar dari cahaya abu-abu, keluar. Pria gendut, itu keluar. Seluruh tubuh utuh. Tapi perutnya, yang sudah berdiri seperti bayi hamil selama 10 bulan, yang menjadi beberapa kali lebih besar. Su Haiming, serta penatua tertinggi keluarga Su, semua menatap pria gendut itu dengan ekspresi bingung, dan pada saat yang sama mereka sangat waspada. Khawatir pria gendut itu telah menghasilkan semacam perubahan aneh pada gugus cahaya abu-abu yang melibatkan tabu. Pria gendut itu berkedip, menepuk perutnya yang bengkak, dan bergumam, "Rasa energi gugus cahaya ini benar-benar buruk. Hanya sedikit lebih baik daripada yang dibuat koki keluarga Su. Jika kamu tidak memakannya, kamu tidak akan memakannya, dan kamu akan membunuh pria gemuk itu." Katanya, rasanya tidak enak. Tapi wajah pria gendut itu jelas merupakan ekspresi kenikmatan yang luar biasa. Sementara itu, dia sedang makan. Apalagi setelah mengolah gong menelan surga yang diberikan oleh Yun Hao, perutnya seperti lubang maut,
dan dia tidak bisa makan cukup. Jangan melihatnya makan tanpa henti, tapi dia benar-benar kelaparan sepanjang waktu. Kali ini, saya akhirnya kenyang. Ini sangat memuaskan, sangat membahagiakan. Air mata kebahagiaan hampir tidak bisa ditahan, atau mengalir dalam kemarahan. Su Haiming dan para tetua keluarga Su saling memandang. Oleh karena itu, pria gemuk kecil ini benar-benar bisa memakannya, dan bahkan melibatkan kekuatan terlarang yin dan kejahatan. Kamu juga bisa memakannya. Sambil merasa sangat tidak masuk akal, kegembiraan yang ekstrim muncul di hati keduanya. Jika pria gemuk kecil ini akan terus makan dan memakan masa energi ini, apakah itu berarti masalah besar yang dihadapi oleh keluarga Su dapat diselesaikan? Tentu saja, premisnya adalah bahwa pria gemuk itu makan cukup cepat. Jika beberapa tahun yang lalu, pria gendut itu kembali untuk mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya, dia pasti bisa menyelesaikannya dengan makan. Adapun untuk saat ini, sulit. Masa energi ini tumbuh setiap hari. Sekarang itu tergantung pada kecepatan di mana orang gemuk makan, apakah itu bisa tumbuh lebih cepat daripada kecepatan di mana masa energi ini tumbuh. Saat ini, dua petinggi super dari keluarga Su tiba-tiba merasa bahwa pria gemuk itu sangat enak dipandang dan imut. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak bahwa pria gendut itu luar biasa. Sisi lain, Su Yao membawa Yun Hao ke bengkel penempaan pedang di kota Tiambao. Yun Hao berkata dengan ragu-ragu, "Saudara Su, ketika saya melihat kepala keluarga Su, sepertinya ada sedikit kelelahan dalam ekspresi saya." Ekspresi Su Yao tetap tidak berubah. Dan dia berkata, kepala keluarga berada di posisi tinggi, dan dia harus mengoordinasikan operasi seluruh kota Tiambao. Ada terlalu banyak hal yang menunggunya untuk ditangani setiap hari, terutama mempersiapkan festival batu sumber baru-baru ini, yang bahkan lebih melelahkan. Yun Hao tidak terus bertanya. Sesaat kemudian, Su Yao membawa Yun Hao dan datang ke bengkel pengecoran pedang. Belum memasukkannya, Yun Hao Jian merasakan aura tajam yang luar biasa milik pedang. Di bawah pengaruh aura tajam ini, bahkan pedang Yuan di tubuhnya menjadi jauh lebih aktif. Jelas, keluarga Su memang memiliki pedang yang sangat bagus di bengkel penempaan pedang di kota Tiambao. Yun Hao, yang tidak terlalu tertarik dengan pedang di sini, tiba-tiba merasa bahwa mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu. Saudara Hong Chen, pedang apa yang kamu suka nanti? Ambil saja, jangan sopan kepada keluarga Su kita. Tidak peduli seberapa bagus pedang itu, jika tidak ada master yang kuat, itu adalah ujung pedang yang terkubur, dan saudara Hong Chen dapat meninggalkan namanya di atas monumen Wendao, yang membuktikan bahwa saudara Hong Chen memenuhi syarat untuk mendapatkan pedang terbaik. Su Yao berkata dengan sangat berani, dan kemudian membawa Yun Hao dan melangkah ke bengkel pengecoran pedang. Bab 455, Ruang Rahasia Hati Pedang, Tumpukan Pedang Sampah. Bengkel penempaan pedang keluarga Su di kota Tiambao berskala sangat besar, dengan sejumlah besar penyuling berkualifikasi tinggi. Su Yao membawa Yun Hao dan memasuki bengkel pengecoran pedang dan menemukan seorang pria parubaya. Pria parubaya ini kekar dan memiliki otot-otot eksplosif di sekujur tubuhnya. Tuan Wei Han, ini adalah pendekar pedang Hong Chen yang membuat namanya di puncak monumen Wendao kemarin. Su Yao memperkenalkan. Saat dia berbicara, dia memperkenalkan Yun Hao dan berkata, "Saudara Hong Chen, ini Tuan Wei Han, keturunan Wei Lao, penyuling pertama bengkel pengecoran pedang kami. Sekarang, senior Wei telah mencuci tangan mereka dari emas, tidak lagi memurnikan senjata, dan Tuan Wei Han bertanggung jawab penuh atas urusan bengkel pengecoran pedang. Ngomong-ngomong, pedang cang merah dari prajurit ilahi Zhengwo keluarga Kekaisaran Xia Besar adalah puncak leluhur keluarga Wei." Wei Han dan Yun Hao mengangguk satu sama lain, seolah-olah mereka telah menyapa. Su Yao, kepala keluarga meminta saya untuk membawa saudara Hong Chen ke bengkel pengecoran pedang untuk mengambil pedang, dan meminta Tuan Wei Han untuk membuka ruang rahasia hati pedang. Wajah Wei Han menunjukkan ketidaksenangan yang halus, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, "Ikuti aku." Segera, mereka bertiga datang ke depan ruang rahasia yang diatur dengan beberapa formasi presisi. Tangan Wei Han disegel, dan dia menembak keluar satu demi satu. Ledakan, pintu yang disebut ruang rahasia Kenshin perlahan terbuka. Su Yao, saudara Hong Chen, ayo masuk dan lihat. Ruangan itu besar dan berbentuk melingkar. Di lantai ruang rahasia,
Ada banyak pedang, juga disusun dalam lingkaran, dengan total 5 lingkaran. Di lingkaran terluar, ada total 108 pedang, yang semuanya adalah yang terbaik dari peringkat Suan. Di lingkaran keempat, ada 72 pedang dari tingkat bawah dari permukaan tanah. Di lingkaran ketiga, ada total 36 pedang kelas menengah. Di lingkaran kedua, hanya ada 9 pedang, yang semuanya bermutu tertinggi. Di tengah tempat, ada platform bundar kecil. Di platform bundar, ada lubang yang ditinggalkan oleh ujung pedang. Jelas, seharusnya ada pedang yang dimasukkan di sini. Tetapi pedang itu, sekarang hilang. Yun Hao melihat pengaturan apa yang disebut ruang rahasia hati pedang ini. Tetapi ada fluktuasi yang sangat istimewa dan kuat di hatinya. Kolam Kenshin asal. Pengaturan dari apa yang disebut ruang rahasia hati pedang ini adalah penyederhanaan 1000 kali lipat dari kolam hati pedang asal. Kolam hati pedang asal adalah metode mengangkat pedang yang tercatat dalam sutra pedang asal yang di jurusan Yun Hao di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak pernah mewariskannya. Bahkan murid jahatnya Yang Huaji, dan murid favoritnya Chang Yao tidak mengerti pengaturan semacam ini. Kolam Origin Kenshin lengkap memiliki total 9 lapisan. Lapisan ke-9, yang terdiri dari 100.000 dan 8 pedang, disusun lapis demi lapis, dan ujung pedang dan spiritualitas pedang yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan untuk mengolah pedang. Di kehidupan sebelumnya, pedang Yun Hao, atas nama Jiu Xiao, dibudidayakan oleh kolam hati pedang asal, dan itu adalah pedang ilahi yang melampaui yang terbaik dari peringkat surgawi. Dia memegang pedang ilahi Jiu Xiao, membunuh istana surgawi, dan menebas para dewa dengan pedang, dan dalam pertempuran itu, pedang ilahi Jiu Xiao juga hancur. Yun Hao segera menarik kembali pikirannya yang jauh, dan tatapannya menyapu pengaturan ruang rahasia hati pedang lagi. Ini jelas bukan kebetulan. Meskipun tata letak di ruang rahasia hati pedang tidak terhitung jumlahnya dan ribuan kali lebih kasar dan lebih sederhana daripada kolam hati pedang asal, memang benar bahwa ada terlalu banyak jejak, dan itu benar-benar bertepatan dengan kolam hati pedang asal. Tuan Wei Han, di mana pedang terbang di tengah? Suara Su Yao terdengar dan bertanya, Wei Han, ayah saya berhutang budi kepada Sekte Pedang Sungai Besar di tahun-tahun awalnya, dan orang-orang dari Sekte Pedang Sungai Besar datang, dan tuan muda mereka, Lu Yue, mengembangkan cara terbang pedang. Dia mengandalkan ayahku untuk berhutang budi kepada mereka dari Sekte Pedang Sungai Besar, jadi dia ingin meminta pedang terbang kelas atas itu. Ayah, saya sudah meminta saran dari kepala rumah, kata kepala keluarga. Lalu keluarkan pedang terbang. Siapapun yang bisa mengendalikan pedang terbang adalah siapa? Tentu saja, ada batasan. Itu pasti seorang pemuda. Pedang terbang ini hanya layak untuk Tianjiao muda, dan jangan beri kesempatan kepada orang tua yang biasa-biasa saja untuk menekan pedang terbang secara paksa. Dengan cara ini, Lu Yue, kepala muda dari Sekte Pedang Sungai Besar, tidak dapat membawa pedang terbang bersamanya. Itu urusan mereka. Dan ayahku berutang budi kepada Sekte Pedang Sungai Besar, yang dapat dianggap sebagai kesepakatan yang jelas. Su Yao mengangguk, lalu menatap Yun Hao dan berkata, Saudara Hong Chen, pedang di sini semuanya disempurnakan oleh Senior Wei. Meskipun pedang terbang kelas atas tingkat dasar paling inti tidak lagi ada di sini. Jika Saudara Hong Chen tidak mengolah pedang terbang tidak ada di sini, dan itu tidak akan terpengaruh. Anda dapat memilih salah satu dari 9 pedang kelas atas. Jika sulit untuk memilih, saya dapat mengambil keputusan dan membiarkan Saudara Hong Chen mengambil 2 pedang kelas atas. Senjata kelas atas tingkat dasar sangat langka dan langka di seluruh kerajaan kuno Gritsia, dan mereka termasuk dalam harta karun teratas. Tapi itu hanya senjata. Keluarga Su di kota Tiambao tidak kekurangan harta karun. Bagi orang-orang dari keluarga Su, setiap harta, selama dapat ditukar dengan koneksi penting, itu sepadan dengan uangnya. Mendengar kata-kata Su Yao, Wei Han di samping bahkan lebih tidak senang, dan alisnya terkunci rapat. Pedang-pedang ini adalah karya ayahnya. Ayahnya sekarang telah mencuci tangannya di baskom emas dan tidak lagi menyempurnakan senjata. Jadi jika dia memberikan salah satu pedang ini, dia akan memiliki satu lebih sedikit. Beri pedang-pedang Hong Chen, Wei Han tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, meskipun pedang ini disempurnakan oleh ayahnya, mereka milik keluarga Su. Tapi Su Yao ingin mengirim 2 sekaligus ke pendekar pedang Hong Chen, dan suasana hati Wei Han yang tidak bahagia secara alami lebih kuat. Namun, saat berikutnya, kata-kata Yun Hao langsung meledakkan emosi tidak bahagia di hati Wei Han.
Saya melihat Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, cara mengangkat pedang salah, pedang ini telah dibuang. Kolam. Hati pedang asal mengangkat pedang, meskipun juga pedang dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya, untuk mengolah pedang. Tapi seluruh proses. Tapi itu saling menguntungkan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya, berisi pedang inti paling banyak. Pedang inti, sementara terus tumbuh lebih kuat, juga akan memberi umpan balik pedang di sekitarnya. Sama seperti Raja Dunia, itu terkait erat dengan orang-orang di dunia, Raja baik hati, dan orang-orang menyukainya, sehingga bisa damai untuk waktu yang lama. Namun, pengaturan di ruang rahasia hati pedang dari bengkel pandai pedang ini hanyalah pedang inti murni, dan tidak ada umpan balik. Seperti Raja Dinasti, yang hanya tahu bagaimana mengambil alih dan memeras dengan kejam, membuat kehidupan rakyat sengsara. Sekarang, pedang yang dimasukkan ke ruang rahasia hati pedang ini tampaknya normal. Tetapi pada kenyataannya, apakah itu roh pedang atau ujung pedang itu sendiri, mereka telah dijara secara paksa oleh pedang terbang itu, berkontribusi pada pedang terbang. Tapi itu merusak pedang lainnya. Su Yao, Wei Han, jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong di sini. Ruang rahasia hati pedang adalah pengaturan ayahku yang paling membanggakan. Bahkan jika itu adalah penyuling bermutu tinggi, dia dapat mengolah pedang kelas atas dari permukaan tanah melalui metode ini. Pendekar pedang Hong Chen, Anda benar-benar orang dengan sedikit bakat, dan mata Anda telah tumbuh ke atas kepala Anda. Di depan monumen Dao, Anda menggunakan reputasi Wudian Yunhao untuk mengangkat diri. Sekarang, saya tidak tahu harus berbuat apa, dan menggunakan ketidaktahuan Anda untuk menghina ruang rahasia hati pedang yang diatur oleh ayah saya. Orang seperti Anda, tidak peduli seberapa berbakat Anda, tidak layak mendapatkan pedang yang disempurnakan oleh ayah saya. Dia sangat marah. Ayahnya adalah penyuling nomor 1 di kota Tiambao dan penyuling nomor 1 di kerajaan kuno Xia besar. Terutama dalam hal pemurnian pedang, ayahnya, bahkan jika dia hanya berada di level penyuling bermutu tinggi di permukaan tanah, telah menyempurnakan pedang terbang dengan tingkat terbaik dari permukaan tanah. Selain itu, pedang terbang lebih sulit untuk disempurnakan daripada pedang dalam pengertian konvensional. Dalam hati Wei Han, dia selalu menganggap ayahnya sebagai kebanggaan terbesarnya. Jadi, ketika saya mendengar pendekar pedang Hong Chen berkata, bagaimana saya masih bisa menahan nafas ini? Tentu saja, dalam kata-katanya, dia juga menunjukkan ketidakpuasannya dengan perilaku pendekar pedang Hong Chen yang mengambil nama Wudian Yunhao kemarin dan menaruh emas di wajahnya. Bahkan orang seperti Wei Han, yang berfokus pada pemurnian senjata, setelah mendengar tentang Wudian Yunhao, dia kagum pada Wudian Yunhao. Bab 456, Konflik, Musuh Bertemu. Tuan Wei memadamkan api, saudara Hong Chen tidak bermaksud begitu. Su Yao buru-buru memainkan satu putaran. Wei Leng mendengus dan berkata, bukan itu maksudnya, lalu apa maksudnya? Yunhao berkata dengan ringan, maksudku jelas, pedang ini telah disia-siakan dengan cara kultivasi pedang di ruang rahasia hati pedang. Su Yao, Wei Han, yang sangat marah, berteriak dengan marah, oke, sungguh, anak yang bodoh dan sombong, kamu mencobanya, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang rahasia hati pedang, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki bengkel pengecoran pedang. Su Yao sangat tidak berdaya saat ini. Dia tidak menyangka akan berubah seperti ini. Meskipun, bengkel penempaan pedang adalah industri keluarga Su. Tapi kata-kata pendekar pedang Hong Chen barusan benar-benar menyinggung Wei Han, dan mereka juga tidak menghormati ayah Wei Han. Jangan bicara tentang Su Yao. Bahkan Su Haiming, kepala keluarga Su, akan pusing dalam menghadapi situasi ini. Membantu pendekar pedang debu merah pasti akan mendinginkan hati para penyuling bengkel pengecoran pedang. Jika Anda berbicara dengan bengkel pembuatan pedang, kemungkinan besar Anda akan memiliki hubungan yang rusak dengan pendekar pedang debu merah. Wei Han menunjuk ke lokasi di pintu ruang rahasia dan berteriak, kamu keluar untukku. Keluar, kamu di sini. Itu semacam kekotoran ayahku. Jika Anda tidak keluar sendiri, bahkan jika Anda dibawa oleh Tuan Muda Su Yao, saya tidak akan sopan kepada Anda, saya akan mengusir Anda. Melihat perkembangan peristiwa, semakin buruk. Su Yao buru-buru berkata, Tuan Wei, tenang dulu. Wei Han berteriak dengan marah, tidak ada yang perlu ditenangkan, Tuan Muda Su Yao, ayah saya telah menyempurnakan senjata untuk bengkel pengecoran pedang sepanjang hidupnya, dan prestasinya, siapa di seluruh kerajaan kuno Xia besar tidak tahu. Sekarang, ayah saya telah mencuci tangannya.
Tapi itu tidak berarti apapun bisa menginjak kaki ayahku. Aku tidak tahan nafas ini. Bahkan jika kepala keluarga Su datang, saya akan memiliki sikap ini. Dalam hal ini, saya, Wei Han, pasti tidak akan menyerah. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Saya tidak ingin melihatnya keluar dari Sword Heart Chamber dan keluar dari Sword Forge Workshop. Sikapnya kuat. Su Yao benar-benar keluar dari jalur. Alkemis adalah yang paling keras kepala dari kelompok itu. Kemampuan untuk mengakui kematian, jika penyuling mengatakan yang kedua, alkemis, penyihir arai, dan seniman bela diri. Tidak pernah berani mengatakan terlebih dahulu. Menghadapi agresivitas Wei Han, ekspresi Yun Hao tetap tidak berubah. Sangat polos. Saya melihatnya mengangkat tangannya dan melambai, dan dalam sekejap, suara dentang terdengar, dan banyak pedang yang dimasukkan ke ruang rahasia hati pedang langsung berubah bentuk. Kamu, Wei Han bahkan lebih marah, dan dia akan bergerak. Pendekar pedang Hong Chen, ini sangat berani. Dia berani menghancurkan ruang rahasia hati pedang yang diatur oleh ayahnya. Pada saat ini, dia bahkan memiliki pikiran untuk membunuh pendekar pedang Hong Chen di depannya. Jika ayahmu ingin tahu bagaimana benar-benar mengangkat pedang, biarkan dia datang kepadaku sendiri, kata Yun Hao, mengambil langkah dengan acuh tak acuh, dan berjalan keluar dari ruang rahasia hati pedang. Dia benar-benar ingin tahu dari mana ayah Wei Han mempelajari pengaturan ini. Wei Han hampir mengejarnya dengan tinjunya, tetapi untungnya, Su Yao buru-buru menghentikannya dan berkata, Tuan Wei, saya pribadi akan pergi ke senior Wei untuk menebus kesalahan nanti. Setelah berbicara, dia buru-buru menyusul Yun Hao, dan untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Di ruang rahasia hati pedang, Wei Han melihat pedang yang telah terganggu, dan dadanya naik turun dengan keras karena marah, tetapi ini adalah kerja keras ayahnya. Meskipun, dia ingat lokasi masing-masing pedang, tetapi jika Anda ingin memulihkan kamar rahasia Kenshin, Anda tidak bisa begitu saja meletakkan pedang ini kembali ke tempatnya. Pendekar pedang debu merah, Wei Han mengertakkan gigi dan meraung pelan, dan kemudian segera meninggalkan ruang rahasia hati pedang untuk menemukan ayahnya. Hanya ayahnya yang memiliki kemampuan untuk memulihkan ruang rahasia hati pedang. Saudara Hong Chen, pedang di kamar rahasia Kenshin. Apakah itu benar-benar? Su Yao sebenarnya tidak percaya. Ini adalah metode paling ampuh dari penyuling pertama kota Tiambao. Tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya bisa menarik topik secara paksa dan memecahkan situasi memalukan ini terlebih dahulu. Yun Hao tahu apa yang dipikirkan Su Yao, jadi dia tidak repot-repot menjelaskan. Tetapi berkata, Saudara Su, di mana saya bisa mendapatkan pedang dari pedang terbang luar biasa tingkat bumi? Meskipun, pedang terbang tingkat bumi itu digunakan oleh ayah Wei Han untuk menangani bantuan dari Sekte Pedang Sungai Besar. Tapi itu hanya sedikit bantuan, orang-orang dari Sekte Pedang Dahe, memegang bulu ayam sebagai anak panah, tetapi ingin mengambil bantuan kecil itu dan meminta pedang terbang dari permukaan tanah terbaik, itu tidak tahu malu. Kepala keluarga Su, serta ayah Wei Han, membuat keputusan bahwa kesempatan untuk mengambil pedang itu bukan hanya untuk Sekte Pedang Dahe, siapapun yang bisa mengendalikan pedang terbang akan menjadi siapapun pedang terbang itu. Lu Yue dari Sekte Pedang Sungai Besar, jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan. Dan pedang terbang Yun Hao, ketika dia berada di dinasti King Feng, telah dihancurkan, dan itu tidak dapat digunakan dengan cara membentuk susunan pedang terbang. Pedang terbang, ini adalah yang terbaik dari peringkat duniawi. Bahkan jika Anda tidak dapat membentuk formasi pedang, Anda dapat mengantonginya, dan ketika Anda menghadapi musuh, itu dapat dianggap sebagai kartu haul tambahan. Meskipun ada masalah dengan ruang rahasia hati pedang yang diatur oleh ayah Wei Han, penyuling paling terkenal di kerajaan kuno Xia Besar, pedang inti yang dapat digunakan untuk kultivasi tidak masalah. Begitu Yun Hao mengatakan ini, Su Yao berkata, aku akan menemukan seseorang untuk ditanyakan. Hari ini, saya datang ke bengkel pandai pedang untuk mengambil pedang, dan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Pihak Wei Han, bagaimanapun, adalah orangnya sendiri. Su Yao menemukan waktu untuk meminta maaf, dan masalahnya bukanlah masalah besar. Di pihak pendekar pedang Hong Chen, jika dia bisa mengambil pedang dan pergi, hubungan antara keluarga Su dan pendekar pedang Hong Chen dapat melangkah lebih jauh, dan itu hampir tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik dari kedua dunia. Oleh karena itu, Su Yao segera menemukan seseorang dari bengkel pengecoran pedang, bertanya,
dan menanyakan tentang lokasi spesifik pedang, dan keduanya segera bergegas. Ketika dia hendak mencapai tujuannya, Su Yao teringat sesuatu dan bertanya, "Saudara Hong Chen, kamu tertarik dengan pedang terbang? Mungkinkah kamu juga telah mengembangkan cara menerbangkan pedang?" Yun Hao, pahami sedikit. Su Yao, mengerti sedikit. Tampaknya jika pendekar pedang debu merah ingin mendapatkan pedang terbang ini, itu pasti tidak berguna. Pedang terbang, bahkan jika mereka memiliki tingkat yang sama dengan pedang biasa, tetapi kesulitan mengendalikan pedang terbang jauh lebih besar daripada kesulitan mengendalikan pedang biasa. Semua orang tahu, kesulitan kultivasi pedang terbang Dao juga berkali-kali lebih besar daripada rute lain. Melihat seluruh dunia kultivasi pedang bisa disebut arus utama dalam kultivasi seni bela diri. Tetapi di antara para pembudidaya pedang, hanya sedikit yang mengolah pedang terbang. Serangan pedang terbang sangat kuat dan tidak dapat dicegah. Tetapi itu karena terlalu sulit untuk mengolah jalan ini, jadi hanya ada sedikit orang yang mengolah pedang terbang. Dengan perasaan yang rumit, Su Yao membawa Yun Hao dan tiba di tempat di mana pedang terbang diambil hari ini. Ini adalah alun-alun yang terletak di bengkel pembuat pedang. Di tengah alun-alun, ada platform setinggi 3 zang, dan sebuah kotak yang terbuat dari logam khusus ditempatkan di rak di tengah platform tinggi. Permukaan kotak logam diukir dengan banyak pola dan pola yang kompleks, mengungkapkan rasa misteri. Pedang terbang kelas atas, itu ada di dalam kotak logam. Bahkan jika bahan kotak logam ini khusus dan formasi pola roh dilarang, itu masih tidak bisa sepenuhnya menutupi tepi pedang terbang luar biasa tingkat bumi itu. Di alun-alun ini, banyak orang berkumpul. Tidak ada yang bisa melihat langsung ke kotak logam. Bahkan jika itu adalah generasi muda dari keluarga Su Yao, seorang jenius yang telah melangkah ke alam fana dengan setengah kaki, melirik kotak logam, dan matanya menyengat, seolah-olah pedang tajam telah menembus matanya. Dan dia segera memalingkan muka. Seperti yang diharapkan Yun Hao. Ruang rahasia hati pedang yang diatur oleh Ayah Wei Han digunakan untuk mengangkat pedang, dan pedang lainnya dibuang, tetapi budidaya pedang inti ini cukup berhasil. Jika pedang terbang seperti itu jatuh ke tangan, kekuatan tempur pasti akan meningkat pesat. Jadi, Yun Hao telah mengambil keputusan di dalam hatinya. Pedang terbang, ini harus diambil. Dan hampir begitu Yun Hao dan Su Yao tiba di sini, sekelompok orang lain muncul. Xia Yi, pangeran yang lemah, datang dengan sekelompok doglek. Ada juga sekelompok anak muda yang mengenakan pakaian bersulam dengan pola pedang berat dari Sekte Pedang Dahe, dan pemimpinnya dapat dianggap sebagai pedang yang kuat, dengan sedikit kultivasi pedang. Seperti Su Yao, mereka semua adalah pembudidaya setengah langkah dari alam fana, dan mereka adalah tuan muda dari Sekte Pedang Sungai Besar, Lu Yue. Lu Yue, kepala muda Sekte Pedang Dahe, datang bersama orang-orang dan Pangeran Xia Yi. Jelas, kedua kelompok orang itu berada dalam satu kelompok. Setelah Xia Yi tiba, matanya langsung tertuju pada Yun Hao. Dapat dikatakan bahwa ketika musuh bertemu, matanya sangat merah, dan dalam sekejap, gelombang kemarahan membakar dada Xia Yi. Bab 457, jika aku menghunus pedangku, kamu menang. Keluarga kerajaan Great Xia, hari pertama Pangeran Xia Yi yang bangga. Saat pertama dia melihat Yun Hao, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Yun Hao. Peristiwa kemarin telah menjadi rasa malu yang tidak akan pernah dia singkirkan dalam hidupnya. Dalam waktu singkat, lelucon tentang dia telah benar-benar menyebar di kota Tiambao, dan jalan-jalan serta gang semuanya berbicara. Bahkan anak-anak dapat mengetahui apa yang terjadi kemarin, dan mereka dapat menceritakannya dengan jelas. Tadi malam, Xia Yi telah meminta beberapa penjahat untuk membunuh pendekar pedang Hong Chen yang kehilangan muka ini. Saya pikir pendekar pedang debu merah tidak akan bisa melihat matahari hari ini. Tapi sayang sekali sekelompok penjahat yang diatur kemarin semuanya sampah, dan mereka tidak bisa menyelesaikan pendekar pedang debu merah ini. Luka Xia Yi karena dibakar oleh api sejati Phoenix Ling Feiyu tidak ringan. Meskipun kulit wajah, serta rambut dan alis, telah dipulihkan melalui kekuatan metamorfosis. Namun nyatanya, dia masih memiliki perban yang terbungkus di mana-mana di tubuhnya, dan masih ada api sejati Phoenix yang mendominasi di tubuhnya yang belum dibersihkan. Kemarahan ini, tiba-tiba, napasnya tidak stabil, luka di tubuhnya meledak, dia memamerkan giginya kesakitan, dan luka di permukaan tubuhnya juga terlibat, dan darah basah melalui perban, mewarnai jubah piton emas bersulam cantik di tubuhnya menjadi merah. Dalam sekejap mata, di tubuh Pangeran Xia Yi,
Rasa malu muncul. Mata Su Yao berkedip, dan kemudian dia melengkungkan tangannya dan menyapa Xia Yi, Lu Yue dan yang lainnya yang datang. Xia Yi mendengus dingin dan menanggapi sebagai tanggapan. Tatapan Lu Yue berputar ke arah pangeran dan Yun Hao, lalu menatap Yun Hao, dan mencibir, bukankah pendekar pedang debu merah juga mencoba bertarung denganku untuk pedang terbang ini? Antara Xia Yi dan pendekar pedang Hong Chen, bagaimana memilih adalah masalah yang sangat sederhana. Pendekar pedang debu merah sangat berbakat, tapi kekuatan pendekar pedang debu merah, itu saja. Menyinggung Pangeran Xia Yi, berapa lama pendekar pedang Hong Chen ini bisa hidup? Mungkin, dalam beberapa hari, pendekar pedang debu merah akan mati dalam kecelakaan kebetulan. Xia Yi adalah pangeran pertama dari keluarga kerajaan Xia Agung. Kemungkinan besar, itu masih generasi berikutnya dari Xia Huang di masa depan. Sekte Pedang Sungai Besar adalah sekte di kerajaan kuno Xia Besar, dan dia adalah kepala muda dari Sekte Pedang Sungai Besar. Sekte Pedang Sungai Besar tidak memiliki kepercayaan yang kuat dari Istana Bela Diri, Kota Tiambao, dan Akademi Changyu Dao. Mereka perlu mengandalkan keluarga kerajaan Xia Besar di mana-mana. Oleh karena itu, begitu Lu Yue membuka mulutnya, itu adalah target yang jelas, mengejek pendekar pedang Hong Chen karena tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan kata-kata provokatif Lu Yue, Yun Hao langsung menganggapnya sebagai angin di telinganya, dan dari penampilan sekelompok orang ini, dia hanya meliriknya, dan dia bahkan tidak tertarik untuk melihat lebih dekat. Lu Yue mengerutkan kening. Jika pendekar pedang debu merah di depannya ingin membantahnya, dia akan lebih bahagia. Dengan begitu, akan ada kesempatan untuk lebih menekan pendekar pedang Hong Chen untuk menjilat Pangeran Xia Yi. Tapi pendekar pedang Hong Chen tidak menanggapinya. Dia sepertinya meninju dengan seluruh kekuatannya, memukul udara, dan pukulan kombinasi yang siap diluncurkan di belakangnya tidak ada tempat untuk digunakan. Saya cukup tertekan. Pada saat ini, di samping Lu Yue, seorang murid dari Sekte Pedang Sungai Besar dengan penglihatan yang sangat baik segera berbicara, dan berkata, "Tuan Muda, sepertinya beberapa orang bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Anda Tuan Muda. Itu saja. Apakah Anda malu menyebut diri Anda pendekar pedang debu merah? Itu hanya jenis yang buruk. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendekar pedang." Lu Yue tiba-tiba tertawa dan berkata, "Itu benar. Pangeran Xia Yi juga sedikit lebih nyaman, selama dia bisa menekan pendekar pedang Hong Chen dan membuat pendekar pedang Hong Chen tidak nyaman, maka dia akan bahagia." Su Yao mengerutkan kening dan berkata, "Beberapa kata, apakah itu terlalu berlebihan?" Lu Yue tertawa dan berkata, "Su Yao, kamu tidak perlu melindungi pria munafik dan tidak berguna ini. Aku tahu bahwa keluarga Sumu sangat menghargai bakat orang ini, tetapi bakat tidak berarti segalanya. Selama berabad-abad, masih ada beberapa jenius yang memiliki potensi tetapi tidak tahu harus berbuat apa dan mati muda," mengatakan. Lu Yue menatap adik laki-laki di sampingnya lagi dan berkata, "Sudah, kamu adalah seorang kultivator di alam surga gua, kan?" "Tepat, pertama kali aku memasuki alam surga gua." Adik laki-laki bernama Suda menjawab. Lu Yue tersenyum dan berkata, "Benar, yang disebut pendekar pedang debu merah adalah seorang kultivator di satu alam, tetapi dia jenius, dan kekuatan tempurnya tidak dapat diukur dengan cara biasa. Seperti ketika kita berada di alam persatuan, mana yang tidak bisa melintasi perbatasan untuk melawan surga gua? Oleh karena itu, Anda akan menggunakan kultivasi entry pertama ke alam surga gua untuk dibandingkan dengan pedang Dao Tianjiao dari alam terpadu ini." Sudah menyeringai, lalu mencabut pedangnya dari sarungnya, melangkah keluar, dan berteriak, "Pendekar pedang Hong Chen, karena kita semua adalah biksu Kendo, maka aku akan menantangmu sekarang dan mengkonfirmasi Kendo satu sama lain. Apakah kamu memiliki keberanian untuk menerima tantanganku?" Tatapan tenang. Yun Hao menatap orang ini, dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku dalam kompetisi pedang." Sudah mendengus dingin dan berkata, "Saya melihat bahwa Anda takut dengan kekuatan Sekte Pedang Sungai Besar kami. Hehe, Anda bahkan tidak berani menerima tantangan saya. Pendekar pedang debu merah macam apa itu?" Kata pendekar pedang, "Kamu tidak pantas mendapatkannya. Ubah saja namamu, sebut saja telur pedang Hong Chen, telur-telur lunak." Lu Yue menggenggam tangannya di depan dadanya, dengan ekspresi puas. "Saya tidak mengetahui bahwa Suda ini sangat pandai membuat sesuatu terjadi sebelumnya. Anak, ini benar-benar berbakat. Tidak buruk.
Pangeran Xiaoyi mendengus dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya ingin melihat pendekar pedang debu merah ditekan oleh murid-murid Sekte Pedang Sungai Besar dengan cepat. Ini masuk akal, itu disebut telur pedang Hongchen, yang sejalan dengan karakteristik telur lunaknya. Itu saja, bisakah Anda juga naik ke puncak monumen Wendao? Mungkinkah ada masalah dengan Dao Bei kemarin dan dia mengambilnya secara kebetulan, bukan? Sudah, jangan terlalu agresif. Tidak terlalu mulia menggertak telur lunak pengecut, hahaha. Lebih baik dari itu, ilmu pedang dari Sekte Pedang Dahe benar-benar terlalu mendominasi. Jika pedang membunuh seorang jenius yang telah mencapai puncak dan meninggalkan namanya, itu benar-benar disayangkan. Apa salahnya meretas telur selembut itu? Menjijikkan mengotori pedang. Di belakang, Pangeran Xiaoyi, dan di belakang Lu Yue, dua kelompok orang berbicara satu demi satu. Anda berkata, katanya, semua jenis keanehan yin dan yang. Wajah sudah penuh kebanggaan, matanya penuh dengan penghinaan dan dia berkata, telur pedang Hongchen, kamu tidak berani menerima tantanganku, tidak apa-apa, lalu kamu mengebor di bawah selangkanganku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kesempatan telah diberikan kepada Anda, saya menyarankan Anda untuk merebutnya, jika tidak, Anda harus membandingkan. Jika Anda tidak membandingkan, dan Anda tidak dapat menahannya, ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda menyesalinya, itu tidak berguna. Bengkel penempaan pedang keluarga Su, tidak ada yang diizinkan melakukannya tanpa izin. Temperamen Su Yao juga datang, dan dia mendengus dingin. Pangeran Xiaoyi memandang Su Yao dan berkata dengan dingin, Su Yao, normal bagi pembudidaya pedang untuk bersaing satu sama lain, kamu tidak bisa marah karena orang pengecut seperti itu, kan? Lu Yue mengikuti dan berkata, keluarga Su ingin berinvestasi padanya. Hanya karena mereka pikir dia akan melakukan banyak hal di masa depan. Tapi keluarga Su Anda, apakah Anda benar-benar mengenalnya? Su Yao, saya menyarankan Anda untuk berhenti ikut campur dan menyingkir. Dibandingkan satu sama lain, itu juga baik untuk keluarga Su Anda. Mungkin Anda dapat mengetahui bahwa ini, dan tidak ada gunanya keluarga Su Anda untuk terus menaruh keripik padanya. Wajah Su Yao jelek, dan dia berkata, jika Anda melakukannya di bengkel pengecoran pedang keluarga Su tanpa izin, Anda akan menanggung konsekuensinya. Dia masih tidak mengubah keputusannya. Karena mereka ingin bersaing, biarkan mereka membiarkannya datang. Suara Yun Hao kemudian terdengar di telinga Su Yao. Su Yao tampak tercengang, saudara Hongchen, serahkan saja padaku untuk menghadapinya. Yun Hao berkata dengan tenang, tidak apa-apa, katakanlah. Dia memandang Suda dari Sekte Pedang Sungai Besar dan berkata, kamu, terlalu lemah. Kemudian, tatapannya menyapu Lu Yue, Pangeran Xiaoyi, dan sekelompok doglek di belakang mereka berdua. Sekelompok sampah, bahkan jika mereka semua bertambah, mereka tidak bisa membuatku menyebutkan minat pedang yang keluar dari sarungnya. Jika kamu ingin melakukannya, pergi bersama. Jika kamu bisa membiharamkanku keluar dari pedang, kamu menang. Bab 458, Menghancurkan, pedang terbang mengenali Tuhan. Tanggapan Yun Hao langsung membuat semua orang tercengang. Baru saja, telur lunak yang bahkan tidak berani menanggapi, dalam sekejap mata, menjadi begitu keras. Pangeran Xiaoyi, serta kepala muda Sekte Pedang Sungai Besar, termasuk kaki anjing mereka, semuanya sadar dengan wajah marah. Sungguh pria yang sombong, membual tanpa malu. Saya tidak tahu seberapa tebal langit. Lu Yue mendengus dingin dan berkata, sudah, ingat untukku, dalam 3 gerakan, tekan dia di tanah dan berbaring tengkurap seperti anjing mati, jika tidak, kamu tidak perlu kembali ke Sekte Pedang Dahe. Ketika sudah mendengar ini, dia berkata, jangan khawatir, di mana harus menggunakan 3 trik untuk menangani barang semacam ini. Saya mengalahkannya dengan 1 trik, menangis ayah dan menelepon ibu, memohon kakek untuk menuntut nenek. Setelah itu, sudah terus menatap Yun Hao, bocah bau, aku pernah melihat mulut yang keras, tapi aku belum pernah melihatmu bermulut sekeras itu, Tuan, aku akan memberitahumu betapa kuatnya ilmu pedang Sekte Pedang Dahe. Begitu kata-kata itu, selesai. Bang! Tanah di bawah kaki sudah meledak. Sosoknya meledak, dan pedang berat keluar dari sarungnya dan menyerang Yun Hao. Setelah mendekati Yun Hao, saya melihat bahwa sudah ini tiba-tiba berbalik dan berputar, mengarahkan pedang berat di tangannya, dan menebas wajah Yun Hao dalam bentuk angin puyuh voli. Senyum menyeramkan muncul di wajahnya. Ini adalah kesempatan besar untuk membuat nama untuk diri Anda sendiri.
tidak hanya bisa menunjukkan wajahnya, di sini di kepala muda Lu Yue, tetapi dia juga bisa menyenangkan Pangeran Xia Yi. Pendekar pedang Hong Chen, ini, kemarin di puncak monumen Wendao untuk meninggalkan nama, ketenaran sedang booming, selama dia menebas pendekar pedang Hong Chen ini dengan pedang, nama sudah dari Sekte Pedang Dahe juga akan menginjak pendekar pedang Hong Chen dan menjadi terkenal dalam satu gerakan. Pikirkan ini, sudah sangat bersemangat di dalam hatinya. Kesempatan untuk mengubah takdir Anda ada tepat di depan Anda. Harus dipahami, pedang berat, itu kuat dan agung. Yun Hao bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Saya melihat pedang berat sudah menebas 3 kaki di depan Yun Hao. Tiba-tiba, lapisan cahaya pedang yang bergejolak meledak dari tubuh Yun Hao dalam sekejap. Pedang, sudah, beberapa saat yang lalu, masih kuat dan ganas, dan setelah menyentuh lapisan cahaya pedang ini, pedang itu langsung membeku, dan terpaku di udara, dan tidak mungkin lagi untuk menggertak Yun Hao dalam jarak 3 kaki. Bahkan tubuh sudah membeku di udara dan tidak bisa bergerak. Saya mendengar bahwa Sekte Pedang Sungai Besar adalah sekte pertama dari jalur pedang di kerajaan kuno Gritsia, dan hanya itu. Suara dingin dan acuh tak acuh. Yun Hao terdengar. Wajah Lu Yue tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berteriak, "Lin Tao, beritahu dia bahwa Sekte Pedang Sungai Besar benar-benar kuat." Iya. Tiba-tiba, sosok lain melompat dari belakang Lu Yue. Pria bernama Lin Tao, ini jauh lebih kuat dari Suda. Tetapi dia adalah kultivasi 4 kali lipat dari alam surga gua, dan tubuhnya meledak menjadi suara gemuruh yang bergemuruh, menebas dengan pedang, dan pedang Ki yang menebas seperti sungai yang panjang. Namun, endingnya masih tidak berbeda dengan Suda. Ki pedang sungai, besarnya tiba-tiba runtuh setelah menyentuh cahaya pedang 3 kaki di depan tubuh Yun Hao, dan pedang Lin Tao, serta tubuhnya, juga terpaku di udara oleh cahaya pedang Yun Hao. Lemah. Sudut mulut Yun Hao melintasi lengkungan yang dingin dan menghina. Gigi Lu Yue bergetar, dan dia mengangkat tangannya dan melambai, "Berikan semuanya padaku." Tiba-tiba, di belakang Lu Yue, lebih dari selusin murid Sekte Pedang Sungai Besar bergegas keluar tanpa ragu sedikit pun. Meskipun tidak ada satupun alam fana, tetapi semuanya berada di alam surga gua. Orang-orang yang dapat diatur oleh Sekte Pedang Sungai Besar untuk datang ke kota Tiambao secara alami bukanlah orang yang vulgar. Orang-orang ini sebenarnya adalah wajah generasi muda dari Sekte Pedang Sungai Besar. Lebih dari selusin elit muda dari Sekte Pedang Sungai Besar menembak pada saat yang sama, dan ilmu pedang dari Sekte Pedang Sungai Besar terutama didasarkan pada pembukaan dan penutupan, dan momentum yang dipicu dapat digambarkan sebagai cukup agung. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan meletus. Satu demi satu, Ki pedang Sungai Besar meledak 3 kaki di depan Yun Hao. Lebih dari selusin elit muda dari Sekte Pedang Sungai Besar semuanya seperti patung kayu, dibekukan oleh cahaya pedang, sama sekali tidak dapat bergerak, dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ekspresi di masing-masing wajah mereka sangat ketakutan. Metode pendekar pedang debu merah sungguh luar biasa. Tidak ada kecepatan yang bergerak. Tidak menggerakkan satu jari pun. Adapun pedangnya, terlebih lagi, pedang pendekar pedang debu merah masih berada di cincin penyimpanan dan belum dikeluarkan. Wajah Su Yao menunjukkan ekspresi terkejut yang tebal, dan matanya cerah. Sangat kuat, bakat pendekar pedang debu merah telah ditunjukkan kemarin ketika dia naik ke puncak monumen Wendao. Hari ini, kekuatan tempur pendekar pedang debu merah akhirnya tercermin. Fluktuasi vitalitas alam bersatu, dengan hanya konsepsi artistik yang tidak dapat dijelaskan untuk menggabungkan vitalitasnya sendiri dengan pedang, dia mampu mengalahkan elit dari lebih dari 10 alam surga gua dari Sekte Pedang Sungai Besar. Ini keterlaluan. Otot wajah Lu Yue bergerak-gerak, dan Pangeran Xia Yi juga merasa ketakutan. Meskipun keduanya masih merasa bahwa itu kekuatan tempur pendekar pedang debu merah lebih rendah dari mereka, mereka dapat mencapai level ini dengan kultivasi Returning One Realm. Luar biasa. Dalam hati mereka, mereka tidak bisa tidak membandingkan keadaan mereka kembali ke One Realm dengan pendekar pedang debu merah. Tidak sama sekali. Perbedaan antara awan dan lumpur adalah 108.000 mil. Kesenjangan psikologis yang dibawa oleh momen ini membuat mereka tidak nyaman seperti makan. Di depan Yun Hao, lebih dari selusin elit dari Sekte Pedang Sungai Besar semuanya terpaku di udara, seperti patung, dan dia melihat sosok-sosok ini,
tanpa sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya. Orang-orang, ini adalah semut yang sebenarnya. Dia adalah naga yang membubung di langit dan awan. Dia dapat menghancurkan semut yang tak terhitung jumlahnya kapan saja, tetapi dia tidak akan pernah tertarik untuk menghancurkan semut. Benar saja, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghunus pedangku. Yun Hao membuka mulutnya, dan ketika dia selesai berbicara, ledakan. Cahaya pedang di depannya meledak dengan keras, seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang meraung di langit dan bumi ini. Lebih dari 10 elit dari generasi muda Sekte Pedang Sungai Besar, seperti layang-layang dengan tali putus, tersapu ke dalam gelombang badai lagi, terbang terbalik dalam badai pedang Qi yang menakutkan ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara daging yang tumpul jatuh ke tanah, satu demi satu. Setiap orang yang jatuh ke tanah berlumuran darah, ditutupi dengan luka yang dipotong oleh pedang Qi, dan daging mereka digulung, tetapi mereka tidak meratap dan berteriak. Karena, saat ini, mereka masih belum bisa menyingkirkan momentum menakutkan Yun Hao, dan mereka semua tercengang. Penonton terdiam. Bahkan Lu Yue dan Xia Yi berpikir bahwa mereka masih lebih kuat dari pendekar pedang Hong Chen di depan mereka, tetapi untuk sementara, mereka tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Ada banyak orang di sekitar, semuanya tercengang. Tidak hanya bakat pendekar pedang Hong Chen yang sangat tinggi, tetapi kekuatan tempurnya juga menakutkan. Semua mata, dengan emosi kompleks yang berbeda, terfokus pada Yun Hao saja. Yun Hao berbalik dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang, menghadap platform tinggi di depannya, dan matanya tertuju pada kotak logam khusus yang ditempatkan di rak. Berdengung. Saat berikutnya, raungan pedang yang tak tertandingi terdengar dari dalam kotak logam. Xuan He Qingguang langsung menembus kotak logam dan naik ke langit, seolah-olah langit telah dipotong menjadi dua. Diikuti oleh kotak logam khusus, itu langsung robek berkeping-keping oleh ujung tajam yang kuat. Satu, pedang terbang berubah menjadi cahaya yang jernih dan menembus udara, seperti burung bangau yang menari, suci dan mulia, dan datang ke Yun Hao dalam sekejap, dan kemudian berhenti. Kedua ujung pedang terbang adalah bilah pedang. Lebar 2 jari dan panjang 1 kaki, tubuh pedang diukir dengan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya, mekar dengan cahaya putih yang jernih dan transparan. Pedang terbang naik dan turun di depan Yun Hao, seolah-olah dia tidak sabar, ingin dikenali oleh tuannya. Adegan ini, sekali lagi, itu mengguncang semua orang di sekitar. Pendekar pedang debu merah hanya melirik ke lokasi pedang terbang. Pedang terbang luar biasa tingkat bumi, ini secara spontan. Akui Tuhan, bab 459, tidak ada yang tahu pedang terbang lebih baik dari saya. Pengakuan pedang terbang, adegan, ini sekali lagi sangat mengguncang hati sanubari semua orang yang hadir. Roh pedang dari pedang terbang lebih memberontak dan sulit dijinakkan daripada roh pedang dari pedang biasa. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat pemimpin sekte yang telah melampaui alam fase hukum tidak dapat mengendalikan pedang terbang ini, tidak ada yang akan menganggapnya aneh. Bagaimanapun, budidaya alam fase-fase sesuai dengan tingkat menengah dari permukaan tanah. Di atas alam hukum adalah alam surga dan manusia, dua alam Tao dan hukum. Yang terbaik dari tingkat bumi, sesuai dengan alam hukum Dao, dan hanya para biksu dari alam hukum Dao yang dapat disebut yang kuat dari tingkat master sekte. Namun, itu adalah pedang terbang kelas atas, tetapi itu hanya karena pendekar pedang debu merah meliriknya dari jauh, dan kemudian mengambil inisiatif untuk terbang keluar dan terbang di depan pendekar pedang debu merah, sangat ingin mendapatkan persetujuan dari pendekar pedang debu merah. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa ini benar? Ini fantasi. Pedang terbang itu ditangguhkan di depan Yun Hao, terus-menerus naik dan turun. Suara pedang juga terus terdengar, seolah mendesak Yun Hao untuk segera menerimanya. Itu rendah hati. Mata Su Yao berkedip, dia menarik napas dalam-dalam, segera mengambil beberapa langkah, datang ke sisi Yun Hao, dan berkata dengan nada bersemangat dan rumit, "Selamat kepada saudara Hong Chen karena mendapatkan pedang terbang ini." Saudara Hong Chen tak tertandingi dalam bakat, dan pedang terbang secara otomatis mengenali tuannya. Itu benar-benar pedang dengan Tian Jiao, yang saling melengkapi. Yun Hao tersenyum tenang dan mengulurkan telapak tangannya. Pedang terbang itu segera berinisiatif untuk berbaring di telapak tangannya. Tapi, yang tak tertandingi langsung tertahan, dan dia tidak berani melukai kulit telapak tangan Yun Hao. Pedang ini tidak memiliki nama,
jadi lebih baik saudara Hong Chen memberinya nama. Su Yao melamar. Yun Hao tidak memikirkannya, jadi dia berseru, kalau begitu itu disebut Hong Chen. Begitu kata-kata itu selesai, pedang terbang itu berdengung, seperti sorak-sorai, terbang dari telapak tangan Yun Hao, terbang di sekitar tubuhnya, sangat cekatan, dan semburan cahaya pedang jernih yang dinyalakan sepertinya merobek, menghancurkan, dan membubarkan semua kotoran langit dan bumi di sekitarnya. Semua orang di sekitar saya penuh dengan kecemburuan. Pedang terbang tingkat atas, seperti itu, nilainya sudah sama dengan pedang cicang prajurit ilahi Zheng Wuo dari kerajaan kuno Xia besar, itu benar-benar harta karun. Pedang terbang debu merah, mengelilingi tubuh Yun Hao, bola-bali dan terbang bola-bali beberapa kali, dan kemudian jatuh kembali ke telapak tangan Yun Hao. Saat Yun Hao hendak mengambil kembali pedang terbang itu, tiba-tiba, raungan penuh keengganan terdengar. Saya melihat Lu Yue, kepala muda dari Sekte Pedang Sungai Besar, dengan ekspresi iri, kecemburuan, dan kebencian di wajahnya, dia maju selangkah dan berteriak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menamai pedang terbang ini, pedang terbang belum menjadi milikmu, pedang terbang itu milikku, dialah yang meminta pedang terbang ini dari pemurni No. Satu Xia besar atas nama Sekte Pedang Sungai Besar. Justru karena permintaannya, bengkel Sword Forge setuju untuk mengeluarkan pedang terbang dan membiarkan orang-orang yang ditakdirkan mencoba mengendalikan pedang terbang. Tapi hasilnya, dia bahkan tidak menyentuh pedang terbang, dan pedang terbang itu jatuh ke tangan pendekar pedang debu merah. Bagaimana dia bisa bersedia? Ini adalah pedang terbang terbaik di permukaan tanah. Bahkan jika mereka adalah Sekte Dao Pedang No. Satu di kerajaan kuno Xia besar, mereka tidak bisa mendapatkan satu pun harta karun tingkat bumi dengan semua kekuatan seluruh sekte. Belum lagi, ini masih pedang terbang yang sangat langka. Dari segi nilai, pedang terbang tingkat atas tingkat bumi setidaknya bisa setara dengan senjata tingkat rendah tingkat surga. Lu Yue berkata, matanya merah, ini adalah kesempatan besar baginya untuk bangkit dalam satu gerakan, dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti itu lolos dari wajahnya. Di samping Lu Yue, tatapan Pangeran Xia Yi juga melintas. Senjata terbaik dari permukaan tanah sudah bisa menjadi prajurit dewa dari kerajaan kuno Xia besar. Pedang langit merah, itu adalah yang terbaik dari permukaan tanah. Namun, garis keturunan mereka tidak ortodoks di Xia besar, tetapi merebut tahta ribuan tahun yang lalu, sehingga orang-orang dari garis keturunan mereka tidak dapat mengendalikan pedang cang merah sama sekali. Terlebih lagi, Xia Yi bangga dengan hari pertamanya sebagai keluarga kerajaan, dan dia juga tahu satu hal, pedang cang merah, prajurit ilahi Zheng Wuo dari kerajaan kuno Xia besar, hilang. Jika Anda dapat mengantongi pedang terbang tingkat bumi ini, bahkan jika Anda menyerahkannya ke Sekte Pedang Sungai Besar. Bagaimanapun, Sekte Pedang Sungai Besar adalah kekuatan yang didukung pembuluh darah mereka setelah naik tahta, dan Sekte Pedang Sungai Besar telah menguasai harta karun yang begitu berat, yang sebenarnya setara dengan berada di tangan keluarga kerajaan. Selain, bagaimana harta karun bermutu tinggi seperti itu bisa jatuh ke tangan pendekar pedang Hong Chen yang memiliki permusuhan dengannya? Pikiran Xia Yi dengan cepat melintas melalui banyak informasi, dan kemudian dia membuka mulutnya untuk membantu, apa yang dikatakan Lu Yue masuk akal. Pedang terbang, ini dikeluarkan atas permintaan Lu Yue dan membiarkan semua orang mencoba mengambil pedang. Masuk akal bahwa Lu Yue harus mencoba mendapatkan pedang terlebih dahulu, jika dia gagal, tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi sebelum dia mencobanya, pedang terbang itu jatuh ke tangan orang lain, yang tidak masuk akal. Pangeran, ini menyarankan agar pendekar pedang debu merah menyerahkan pedang terbang dan membiarkan Lu Yue mencoba mengendalikan pedang, jika dia berhasil, pedang itu secara alami akan menjadi miliknya, dan jika dia gagal, orang lain dapat terus mencoba mendapatkan pedang. Singkatnya, setiap orang yang datang hari ini harus memiliki kesempatan, daripada membiarkan semua orang lari tanpa hasil. Dia layak menjadi seorang pangeran, dan analisisnya masuk akal. Apa yang dikatakan pangeran sangat benar, dan kami setuju. Pendekar pedang debu merah, keluarkan pedang terbangnya, mari kita semua mencobanya, kita tidak mau datang tanpa alasan. Sekelompok orang menimpali. Su Yao merasa sakit kepala, masalah hari ini, satu persatu lebih merepotkan, dan berkata, hanya ada satu pedang terbang, tentu saja siapapun yang mendapatkan persetujuan pedang terbang akan menjadi milik siapapun pedang terbang itu. Menurut apa yang dikatakan pangeran,
jika dua orang mendapat persetujuan dari pedang terbang, apakah sulit untuk membagi pedang terbang menjadi dua? Bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Xia Yi sudah memikirkan bagaimana menanggapi, dan segera berkata, jika benar-benar ada dua orang atau lebih yang bisa mendapatkan persetujuan dari pedang terbang, maka bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang memiliki kendali yang lebih kuat atas pedang terbang, dan pihak yang menang dapat memiliki pedang terbang ini, yang sangat adil. Senyum dingin muncul di wajah Yun Hao, dia menatap Xia Yi dan berkata, kamu memiliki keputusan akhir? Xia Yi mendengus dingin dan berkata dengan bangga, apa yang dikatakan pangeran ini, tentu saja bisa dihitung. Kamu kentut. Yun Hao mendengus begitu saja. Wajah Xia Yi membiru dalam sekejap. Saat berikutnya, momentum yang kuat meletus dari tubuh Yun Hao, dan ujung tajam yang terkandung dalam pedang Yuan mekar, menyebabkan semua orang di sekitar merasa seolah-olah kulit mereka akan terkoyak. Pedang terbang ada di tanganku, jika kamu ingin menerbangkan pedang, kamu bisa membiarkan kudanya datang, itu tergantung hidupmu. Apakah itu cukup keras? Nada suara Yun Hao sombong, dan sikapnya sangat kuat. Sekarang masalahnya telah sampai pada saat ini, tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang ini. Di bawah intimidasi kekuatan Yun Hao, orang-orang yang baru saja berteriak semuanya diam, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, lebih dari 10 murid elit dari Sekte Pedang Sungai Besar masih tergeletak di tanah saat ini, tidak dapat berdiri, yang cukup untuk membuktikan kekuatan pendekar pedang debu merah. Ini masih terjadi ketika pendekar pedang debu merah tidak membuat pedang. Melihat keadaan pendekar pedang Hong Chen saat ini, jelas bahwa siapapun yang ingin naik, dia tidak akan ragu untuk menghunus pedang. Tanpa kultivasi alam fana, saya benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menjadi tangguh. Tapi bagi Lu Yue, dia tidak takut. Karena pendekar pedang debu merah telah mengungkapkan posisinya seperti ini, itulah yang dia inginkan. Hah! Cahaya pedang tebal menyapu dari sarung besar. Lu Yue mengeluarkan pedang berat yang merupakan standar bagi orang-orang dari Sekte Pedang Sungai Besar, dan bila pedang menunjuk langsung ke Yun Hao, berteriak, pendekar pedang Hong Chen, aku akan membuatmu membayar harga untuk kesombongan sekarang. Pada saat yang sama, saya juga akan memberitahu semua orang satu hal. Aku, Lu Yue, kepala muda dari Sekte Pedang Sungai Besar, lebih memenuhi syarat darimu untuk mendapatkan pedang terbang ini. Karena, di sini, tidak ada yang tahu pedang terbang lebih baik dariku. Petik 2. Bab 460, Kepala Muda Sekte Pedang Sungai Besar, Pedang Berbentuk. Setelah mengatakan bahwa tidak ada yang tahu pedang terbang lebih baik dariku, Lu Yue tiba-tiba meledak dengan kepercayaan diri yang sangat kuat, dan pada saat ini, dia sangat bangga. Budidaya cara pedang terbang sangat sulit. Di seluruh kerajaan kuno Xia besar, hanya ada sedikit orang yang mengolah pedang terbang. Dia adalah satu-satunya di Sekte Pedang Sungai Besar mereka yang telah memulai jalan ini, dan dia telah berjalan dengan sangat lancar di jalan ini, dan dia telah mencapai cukup banyak di usia muda. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa melihat seluruh kelompok orang yang mengolah pedang terbang di kerajaan kuno Great Xia, kendali pedang terbang Lu Yue sudah cukup untuk menempati peringkat di antara 3 besar. Dalam beberapa tahun, pencapaian Lu Yue dalam cara menerbangkan pedang pasti bisa menjadi orang pertama di kerajaan kuno Xia besar. Lu Yue masih sangat muda, berusia 20-an. Bahkan jika dalam beberapa tahun, dia belum berusia 30 tahun, dia akan menjadi orang yang mengolah cara menerbangkan pedang di kerajaan kuno Xia besar, dan dia pasti akan menjadi orang pertama dalam sejarah kerajaan kuno Xia besar yang menerbangkan pedang di masa depan. Tidak ada seorang pun sebelum dan tidak ada seorang pun setelah kita. Oleh karena itu, dalam hal pedang terbang, harga diri dan kepercayaan dirinya akan meledak dalam sekejap. Yun Hao mencibir. Ada penghinaan di wajahnya. Melihat ekspresinya, Lu Yue melihat ekspresinya, dan sentuhan dingin muncul di ekspresi bangga dan percaya diri di wajahnya. Jika aku memenangkanmu dengan pedang terbang, aku khawatir aku akan dikatakan menggertakmu. Tentu saja, di mataku, mengalahkanmu tidak membutuhkan pedang terbang sama sekali. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiharamkanku menggunakan pedang terbang, kamu tidak layak. Oleh karena itu, saya akan menggunakan teknik pedang dari Sekte Pedang Sungai Besar untuk menekan Anda terlebih dahulu, yang dapat dianggap sebagai tanggapan atas provokasi Anda terhadap Sekte Pedang Sungai Besar barusan. Kemudian, saya akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana saya mengendalikan pedang terbang,
dan membiarkan semua orang mengerti bahwa saya lebih layak mendapatkan pedang terbang tingkat bumi itu daripada Anda? Lu Yue berteriak dengan marah, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba melangkah keluar. Saat telapak kaki menyentuh tanah, tiba-tiba, vitalitas melonjak seperti sungai besar, memanjang dari bawah kakinya dalam sekejap. Sungai besar bergelombang, airnya bergelombang, dan dengan kekuatan bergegas ke pegunungan dan membuka pegunungan, sungai itu langsung menghantam kaki Yun Hao dengan kecepatan yang sangat cepat. Hati Yun Hao tergerak. Di langit dan bumi limpah, kekuatan roh bumi meledak, di sepanjang telapak kakinya, mengalir ke tanah di bawah kakinya, dan nafas tebal langsung menyebabkan tanah bergetar menjadi lapisan gelombang, dan tidak ada kekurangan ujung tajam di ombak. Pedang ekstrim 5 elemen, pedang gelombang kejut kutub bumi. Sungai vitalitas besar. Lu Yue langsung dihancurkan oleh gelombang kejut kutub bumi Yun Hao. Murid. Lu Yue menyusut, dan kemudian dia berteriak. Sungai besar kembali. Dia melompat ke udara, tubuhnya melompat ke udara, tangannya mengepalkan pedangnya yang berat, dan menebas dengan tendangan voli. Sungai besar pedang Qi mengalir keluar dari pedangnya yang berat dalam sekejap. Kekuatannya bisa digambarkan sangat kuat. Bahkan jika Lu Yue ini hanya setengah langkah dari kekuatan alam fana, tetapi dengan wabah ini, sebagian besar seniman bela diri yang benar-benar melangkah ke alam fana tidak akan berani menerimanya dengan keras. Sungai pedang Qi yang padat menebas dengan keras, dan kemudian bergabung dalam sekejap, dan sungai besar pedang Qi menjadi lebih agung, mengaduk gelombang di langit. Hah! Ketika suara gelombang air mengguncang langit dan bumi, tiba-tiba, raungan pedang yang tajam bergema, langsung menekan suara gelombang air yang bergelombang. Yun Hao keluar dari pedang. Dia berdiri diam, tidak bergerak selangkah pun. Pedang Suksin diseret keluar dari sarungnya. Elemen pedang di tubuh dituangkan ke bilah pedang dalam sekejap. Tepi pola roh pembunuh dewa yang tak tertandingi juga diberkati dalam pedang ini. Selama periode ketika semua anggota Legiun Penindasan Iblis Wudian melakukan ekspedisi, tanpa bantuan kekuatan eksternal, Yun Hao sudah mampu membunuh klan iblis dari alam fana berdasarkan kombinasi pola roh pembunuh dewa dan elemen pedang. Hari-hari ini, Yun Hao telah menyerap energi kehidupan, energi kematian, dan kekuatan hidup dan mati di roda hidup dan mati menjadi semakin kuat, dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Apalagi kemarin, di Paviliun Wendao, Yun Hao menerima gumpalan cahaya putih yang diwarnai dengan pola leluhur, yang membuat pola roh pembunuh dewa mengantarkan sublimasi kualitatif. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat dibandingkan dengan periode perang pembunuh iblis. Bahkan jika Lu Yue, kepala muda dari Sekte Pedang Sungai Besar, memiliki bakat yang bagus dan memiliki ledakan yang kuat, dia terlalu jauh di belakang Yun Hao. Pedang. Yun Hao menyapu secara diagonal. Pedang Qi meledak. Qi pedang sungai besar yang ditebas Lu Yue terkoyak dalam sekejap. Lu Yue, yang berada di udara, tiba-tiba merasakan kengerian yang kental di hatinya. Tetapi dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa buru-buru memblokir pedang berat di tangannya. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga meletus. Pedang berat yang diblokir Lu Yue di depannya langsung hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di bawah tebasan pedang Qi yang menakutkan ini. Ah! Lu Yue berteriak sedih. Daging dan tulang rusuk di dadanya terbelah, dan tubuhnya terbang mundur. Wah! Sesosok melompat dari tanah, menangkap Lu Yue, dan membawanya kembali ke tanah, dan orang yang membantu adalah Pangeran Xiayi. Xiayi membantu Lu Yue, tetapi dia sendiri tidak nyaman. Setelah menggunakan vitalitasnya, api sejati Phoenix yang tersisa di tubuhnya menyebabkan rasa sakit dan cedera yang parah, luka di tubuhnya semakin runtuh, dan darah meluap, menetes ke tanah di sepanjang jubah ular piton emas bersulam. Lu Yue, yang mendarat dari sabuk pengaman udaranya, juga malu. Adegan ini terlihat seolah-olah keduanya telah ditekan oleh Yun Hao. Di sekeliling, semua mata lurus, dan ekspresi semua orang hampir kaku. Pendekar pedang debu merah, tiba-tiba, sangat kuat, Lu Yue, tetapi kepala muda dari Sekte Pedang Sungai Besar, seorang jenius dari alam transformasi setengah langkah, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada sebagian besar dari mereka yang baru saja memasuki alam transformasi. Hasil, Lu Yue pecah dengan sekuat tenaga. Pendekar pedang Hong Chen hanya berdiri di tempatnya, menghunus pedangnya dan menebas, dan hampir membelah Lu Yue menjadi dua. Dia, apakah itu benar-benar hanya kesatuan? Kembali ke One Realm,
dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Kekuatan tempur pendekar pedang debu merah telah benar-benar menumbangkan persepsi semua orang tentang kejeniusan. Cedera. Xia Yi terpengaruh, dia menekan rasa sakitnya dengan kuat, dan minum dengan dingin. Ini hanya kompetisi, tetapi kamu tiba-tiba membuat gerakan membunuh, dan niat membunuhnya sangat berat. Jika pedang terbang tingkat bumi ini benar-benar jatuh ke tanganmu, maka bukankah kerajaan kuno Xia besar akan dibunuh olehmu dengan banyak keluhan, dan darah akan mengalir seperti sungai? Yun Hao mencibir dan berkata, pedang terbang telah mengenali tuannya, tetapi Anda masih mencari alasan untuk memanfaatkannya. Saya baru saja mengatakan bahwa jika Anda ingin menerbangkan pedang, bahkan jika Anda membiarkan kudanya datang, itu tergantung pada apakah hidup Anda cukup sulit. Wajah Xia Yi suram. Ahem, ahem. Lu Yue batuk darah dan mengambil langkah lain. Dia tampak mengerikan dan berteriak, jika kamu ingin bekerja keras, maka aku Lu Yue akan menemanimu sampai akhir, dan kemudian, pertempuran hidup dan mati, pemenang hidup, dan yang kalah mati. Suara itu jatuh. Saya hanya mendengar Lu Yue meraung. Tangannya, yang tidak memiliki pedang berat, tiba-tiba menjadi tertutup. Berdengung. Raungan pedang yang keras dan tajam terdengar. Dengan mendesing, pedang terbang hijau tua melesat keluar dari cincin penyimpanannya. Begitu pedang terbang keluar, pedang itu bolak-balik di sisi Lu Yue dalam sekejap, dan cahaya pedang hijau tua mengembun tetapi tidak bubar, dan langsung mengembun menjadi penampilan ular piton raksasa hijau tua. Pedang berbentuk. Pedang terbang Lu Yue telah mencapai ranah pedang berbentuk. Ya Tuhan, jika dia baru saja menggunakan pedang terbang. Dengan pencapaian pedang berbentuk ini, di mana masih ada peluang bagi pendekar pedang debu merah untuk menjadi sombong. Cara, pedang terbang, ada 5 level. Level pertama adalah edgeweight yang paling dangkal. Tingkat kedua adalah bentuk pedang terbang berubah menjadi bentuk, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Tingkat ketiga adalah pedang hati, tingkat keempat adalah pedang transformasi, dan tingkat kelima adalah pedang surgawi. Di kerajaan kuno Great Xia, hanya ada sedikit orang yang mengolah pedang terbang, dan bahkan mereka yang merupakan satu-satunya yang paling berada di tingkat pertama alam pedang. Mereka yang telah mencapai alam pedang, dia sebenarnya adalah pemimpin teratas di antara para biksu Dao of Flying Sword di kerajaan kuno Great Xia. Kekuatan pedang terbang meledak, dan ranah pedang terungkap. Pada saat ini, Lu Yue yang malu sekali lagi muncul dengan kepercayaan diri dan kebanggaan seorang jenius. Saya baru saja kehilangan gerakan. Selanjutnya, dia ingin menggunakan nyawa pendekar pedang debu merah untuk menghilangkan kemarahan dan rasa malu dari keluhannya. Pendekar pedang debu merah, beri aku kematian. Dengan raungan, bentuk ular piton raksasa yang dipadatkan oleh pedang terbang hijau tuanya meledak dengan keganasan yang luar biasa. Ular piton hijau tua menjentikkan ekornya di udara. Sisik hijau tua yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan dalam sekejap mata, itu tampak seperti pedang terbang hijau tua yang lebat, membanjiri langit, ingin menenggelamkan Yun Hao. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.